diberikan selain kepada orang-orang beriman, walaupun mereka hidup dalam kehidupan dunia. Jadi 5 hal ini Allah akan berikan. Yang pertama, ada jaminan langsung Allah berikan kepada orang-orang yang yakin tanpa ragu dengan Allah, yaitu beriman kepada Allah, bahwa ia mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah, memiliki setengah bagian dari 2 hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Memiliki setengah bagian atau 1 dari 2 hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Saya sering istilahkan, dia telah mendapatkan dari setengah kunci surga. Dan ini berita kabar gembira dari Allah sebelum orang ini wafat, bahkan sejak hidup. Dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 yang paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baik kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Baik, ada orang-orang yang aku telah siapkan surga, ragam surga untuk mereka. Dia ada jenis-jenis surga, ada surga Firdaus, ada surga Aden, kan? Nanti insya Allah saat kita dengan izin Allah diperkenankan masuk ke dalamnya, kita akan melihat ada di bagian mana di surga kita yang kita banggakan itu, dan yang kita impikan itu. Dia ada beberapa bagian-bagian surga yang akan diperoleh berdasarkan amalan-amalan kita. Yang biasa puasa masuk surga Ar-Rayyan, pintunya Ar-Rayyan, ya pintunya. Yang biasa tahajud lewat pintu tahajud, biasa sedekah pintu sedekah. Nanti ada tingkat tertingginya, ada Firdaus, ada Adil, dan lain-lain sebagainya. Baik kata Allah, aku telah siapkan aneka ragam surga ini untuk siapa? Ada yang paling menarik. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira ini pertama bagi para pemilik iman. Ini syarat untuk masuk surga itu ada iman. Oke? Ada orang punya misalnya, mohon maaf ya, sekali lagi saya ilustrasikan, dan Quran tidak akan sama dengan ilustrasi ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Misalnya begini, Anda akan datang misalnya ke istana. Ya, diundang oleh presiden misalnya atau penguasa tertentu. Maka orang ini memberi syarat. Anda boleh datang misalnya ke istana dengan catatan menggunakan pakaian yang rapi, spesifikasinya begini, 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 pakai sepatu, jamnya jam sekian. Jelas ya? Maka ketika Anda menyalahi ketentuan itu, Anda tidak bisa masuk. Jelas? Satu itu. Yang kedua, pemilik sesuatu lebih tahu tentang ukuran dan kriteria apa, supaya kita bisa mendapatkan dari apa yang dimiliki oleh pemilik itu. Anda ingin ke istana, yang punya istana punya ketentuan. Anda nggak bisa bikin ketentuan sendiri. Jelas? Anda masuk komplek angkatan laut, maka komplek ini punya aturan yang harus diikuti. Tidak bisa Anda sendiri bikin aturan. Anda ingin ke surga, yang punya surga itu Allah. Maka Allah bikin aturan. Nggak bisa Anda bikin aturan sendiri. Kalau di rumah Anda sekarang, Anda yang punya aturan. Saya masuk ke rumah Anda, saya ikuti aturan Anda. Anda masuk rumah Allah, karena masjid rumah Allah, maka ikuti aturan Allah. Masuk rumah Anda, ucapkan Assalamualaikum. Masuk rumah Allah, kaki kanan masuk, ucapkan doa. Keluar kaki kiri, ucapkan doa. Ada aturannya. Sekarang kita ingin ke surga. Surga itu bukan punya kita. Surga punya Allah. Allah yang punya. Maka Allah yang punya surga itu memberikan berita siapa yang bisa masuk ke situ. Kata Allah, orang yang bisa masuk ke surga adalah hamba-hambaku yang punya 2 syarat saat dia hidup di dunia. Apa syaratnya? Dan ini berita gembira. Ada orang sebelum wafat diberikan berita gembira. Kalau punya 2 hal ini, Anda berpeluang bisa memilih dari pintu mana Anda akan masuk ke surga yang Anda idamkan itu. Sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Nah, di antara 2 ini, syarat pertamanya iman. Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman. Dan kalimatnya menggunakan alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'il jam'iyah. Kata sambung, konjungsi, kadang menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi bisa untuk orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, maaf, kaya, cukup, semua kalangan tanpa batas. Artinya, kata Allah, saya buka surga ini untuk siapapun. Nggak ada status dunia yang bisa memengaruhi seseorang masuk surga.
Di surga tidak diukur dengan seberapa kayakah Anda. Hati-hati kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan Anda merasa kaya dengan itu, belum bebas Anda, hati-hati, belum bebas Anda dengan persyaratan untuk mendapatkan surga. Belum tentu harta menjadi jaminan untuk masuk surga. Anda punya kedudukan tinggi, setinggi apapun, tapi kedudukan itu tidak otomatis menjamin Anda masuk surga. Karena syarat masuk surga bukan kedudukan. Kalau syarat masuk surga kedudukan, Firaun paling duluan masuk surga. Namrud lebih duluan masuk surga. Jelas? Baik, karena syarat masuk surga itu kaya, maka Qarun itu paling depan masuk surga. Tapi ingat, syarat surga kata Allah bukan kekayaan, bukan kedudukan. Jangan bangga dulu kalau punya kedudukan tinggi atau harta melimpah, karena itu belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti kedudukan atau harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk mengerjakan amal soleh sebagai bekal ke surga. Maka golongan pertama kata Allah, saya berikan kesempatan yang luas. Baik itu tua, muda, lelaki, perempuan, besar, kecil, kaya, cukup, semua punya peluang ke surga. Dan itu hanya diberikan dengan satu kata saja, alladzina. Semuanya. Tapi dari semua itu, aku hanya minta dua syarat saja. Satu, semua kalangan itu punya iman. Yakin denganku kata Allah, yakin tanpa ragu. Berbahagialah kalau sampai dengan siang hari ini kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan luar biasa. Dan kita mendoakan saudara-saudari kita supaya mendapatkan bagian itu. Karena itu seringkali saya membuka ta'lim dengan berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudari kami, tetangga kami, kerabat kami, teman kami di kantor yang sampai hari ini belum beriman kepadamu, belum mengucapkan syahadat. Berikan kekuatan pada jiwanya untuk bersyahadat sebelum wafat. Dan alhamdulillah, Anda mungkin tetangga Anda nggak semuanya beriman. Ya, ada yang misalnya A, ada yang B, ada yang C, tahajud malam dalam sujud minta. Ya Allah, Engkau satukan kami di dunia sebagai tetangga dan pertemukan kami kembali di akhirat, ya Allah. Jangan pisahkan kami. Berikan dia hidayah. Doa itu yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, mungkin itu yang lebih cepat menghujam pada jiwanya. Kami di ta'lim di Bekasi itu selalu membiasakan meminta kepada Allah. Ya, setiap malam Jumat kita minta, berusaha. Alhamdulillah, hampir setiap pekan ada yang masuk Islam. Kemarin seorang ibu dengan 3 orang anaknya masuk Islam. Begitu selesai ta'lim, teman-teman datang lagi 1 orang lagi, diantar oleh suaminya, dia masuk Islam lagi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, kita tidak tahu siapa yang mendapatkan hidayah, tapi kita bisa berdoa kepada Allah untuk memohon untuk memberikan hidayah. Satu. Nah, kemudian yang kedua, ya, wa amilus shalihat, iman dan amal soleh. Di syarat surga itu sesungguhnya kalau diucapkan ringan, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Tapi kalau dikerjakan, itu yang butuh perjuangan. Dan ini gambaran di Quran itu indah, ya. Ini sekaligus isyarat. Wawunya ma'iyah, Pak, Bu. Ma'iyah itu sesuatu yang bersanding, nempel. Ya. Adi wa Ahmad zahaba ila masjid, misalnya Nurul Bahri. Adi wa Ahmad, Adi dan Ahmad, zahaba, keduanya pergi ila masjid Nurul Bahri, ke masjid Nurul Bahri. Adi dan Ahmad kalau menggunakan wa artinya dempet, nggak pisah. Bersamaan, baunya ma'iyah bareng. Ya, Allah menyampaikan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Syarat untuk masuk surga itu duanya bersamaan, nggak bisa berdiri salah satu. Ya, satu iman, 2 amal soleh. Nah, kalau kita baca dengan kaidah ilmu nahwu, otomatis keduanya ini akan saling terkait, berkelin dan memengaruhi. Artinya, orang yang beriman pasti beramal soleh. Artinya, amal soleh itu nggak mungkin muncul kecuali dari iman. Kalau amal, semua beramal. Ya, yang belum beriman pun bisa beramal. Tapi belum tentu disebut soleh, ingat. Ya, tayyib mungkin. Non-muslim bisa mendapatkan tayyib. Ya, khair mungkin. Karena baik itu banyak di Quran. Ada khair, awas, ada tayyib, hati-hati. Ada ma'ruf, ada ihsan, ada saleh. 5. Tayyib, kebaikan fisik.
Ya, kalau Anda makan yang sehat, yang menyehatkan, yang dibutuhkan itu thayyib namanya. Itu anjuran di Quran surah kedua ayat 168. Kata Allah, kalau ingin cari makan, tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Cari yang menyehatkan untuk tubuh. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia, ini rumus dalam Al-Quran, universal sifatnya. Kalau Anda ingin menyebar di bumi untuk cari makan, silakan. Kalau sudah dapat dengan cara yang halal, jangan melanggar ketentuan hukum di mana kamu tinggal. Dapat dari situ, berikan yang bermanfaat untuk tubuh. Tidak semua yang diinginkan itu harus dikonsumsi. Yang dibutuhkan itu yang didapatkan. Haus berarti butuh minuman. Yang penting minum. Gak semua yang diinginkan harus kita minum. Alhamdulillah ada air bening, minum ya minum. Jangan menyulitkan diri sendiri pesan sesuatu yang tidak ada. Akhirnya membuang banyak tenaga dan waktu. Dan membuang peluang amal baik yang mungkin kita kerjakan seketika. Sudah ada air bening, pengen jusnya. Wah, Masya Allah, buah naga yang dari Hong Kong misalnya. Nyari. Gak ketemu, muter-muter sampai sore. Jam 5 baru dapat. Dari siang sampai jam 5 itu mungkin bisa dipakai apa gitu. Bisa tilawah, bisa baca, bisa berkreasi, macam-macam. Baik itu thayyib. Karena itu kalau Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk ya akhi, apa kabar? Dia katakan alhamdulillah ana thayyib, artinya dia sehat. Kuat. Yang kedua, ada khair, itu sifat. Sifat baik, sifatnya. Ya, jadi kadang-kadang kan ada yang fisiknya sehat tapi kan pikirannya nggak bagus. Ya, tampilan bagus, pakai jas, pakai dasi, luar biasa gitu kan? Tapi pencuri juga. Ya, penipu juga gitu. Nah, kalau kita ingin rubah menjadi baik sifatnya, maka rubah kalimatnya menjadi khair. Khair. Ya, karena ada Bang Thayyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang, padahal dia sehat kan? Baik. Nah, kalau kita ingin rubah pada sifat, jadikan khair. Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Orang Islam itu pasti sifatnya baik. Kata Allah, kalian umat terbaik. Sifatnya jujur, sabar, tawadu. Jadi kalau ada orang itu jujur, orang Islam tuh mesti lebih jujur. Kalau ada orang sabar, orang Islam lebih sabar. Kalau ada orang tawadhu, rendah hati, yang muslim itu pasti lebih rendah hati. Cukuplah keislaman kita menjadikan kita baik, punya sifat baik. Ini aneh sebetulnya kalau ada orang Islam gak baik tuh aneh. Karena semua ajaran di Quran membimbing kita jadi baik, Pak, Bu. Jadi kalau semuka bumi se-Indonesia aja lah muslim, sudahlah, pasti baik. Jadi kalau ada orang Islam berbuat yang tidak baik, pasti ada yang tidak tepat dengan pelajaran keislamannya. Mustahil itu. Ya, mustahil ada orang Islam melakukan bom. Ya misalnya di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Bom bunuh diri, bom ini, bom itu, tembak orang, bunuh orang, tusuk orang, mustahil. Ya, Quran sih mengatakan orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi kemudian menyebabkan satu orang beriman meninggal, itu sama dengan pesan kapling di neraka jahanam. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Maka siapapun yang merencanakan pembunuhan, apalagi pada satu orang korbannya orang beriman, maka balasan yang setimpal untuknya neraka jahanam kalau tidak dia bertobat. Ya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, melaknatnya. Wa'adda lahu azaban azima, dan dijanjikan di neraka azab yang berlipat lebih daripada orang biasanya, neraka jahanam lagi. Pertanyaan saya, orang beriman mana yang cita-citanya pengen masuk neraka jahanam? Tunjukkan pada saya. Mustahil. Dan bagaimana bisa bertobat kalau saat meledakkan itu dia meninggal? Bagaimana bisa tobat? Makanya hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh lukai orang, tembak orang, bom orang. Saya sering kali sampaikan, dulu pertama bom kejadian, mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi di bumi kita Indonesia ini, insya Allah, ya, Jalan Tamrin tuh menunduk. Saya di Lampung tuh, orang polos sekali bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad? Ya, saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, hati-hatilah. Ya. Kita balikan. Jadi satu iman, ya. Nah, kaidahnya adalah kemudian kembalikan. Thayyib, khair. Khair itu baru sifat, jujur itu sifat. Kalau sifat kemudian diaktualisasikan dalam bentuk sikap,
maka berubah dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Jujur itu sifat, disogok tidak menerima sikap namanya. Jelas. Jujur itu sifat, diajak korupsi menolak sikap namanya. Sifatnya khair, sikapnya ma'ruf namanya. Jelas, karena itu khair dengan ma'ruf seringkali disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada satu komunitas, kata Allah, berhimpun untuk menyebarkan sifat-sifat baik dan saling mengajak pada kebaikan. Bikin komunitas. Ingatkan, ayo baca Quran, one day one juz, one day two juz, ya. Ayo bikin komunitas, bangunin tahajud, bikin komunitas ngajak sedekah, bikin komunitas bersih-bersih di jalan, buang sampah. Itu bagian dari iman. Baik ya. Kemudian Bapak Ibu, tapi ingat, untuk ma'ruf ini berbuat baik bukan hanya melekat pada orang Islam saja. Non-muslim pun banyak yang baik. Silahkan cek, ada non-muslim yang suka nyumbang, ya, bantu bangun jalan, bantu fasilitas, ada fasilitas umum, bantu orang-orang lepas dari kemiskinan, bantu orang-orang kasih obat, ada. Baru sampai ma'ruf. Karena itu disebutkan yang keempat, awas, ada sifat kebaikan khusus yang semua kebaikan itu diniatkan hanya karena Allah. Bantu ini karena Allah, kerjakan ini karena Allah. Baik juga, cuma niatnya dikerjakan karena Allah. Pahlawan kita berjuang, Pangeran Diponegoro sampai terakhir Kahar Muzakir, ya, yang kemudian diberikan gelar pahlawan. Apa niat sesungguhnya? Kalau Anda buka Riyadhus Shalihin, karangan Al-Imam An-Nawawi, ada 1896 hadis di kitab Babul Ikhlas bagian pertama, maka akar pertama kali untuk meniatkan mereka berjuang, pertamanya bukan untuk mendapatkan urusan dunia, tapi litakuna kalimatullahi al-ulya. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Niatnya khusus untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang karena Allah, karena Allah, karena Allah. Bantu orang di kemiskinan karena Allah. Bukan karena pekerjaannya, tapi kebaikan itu dikerjakan karena Allah. Dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat disebut ihsan namanya. Ihsan. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau mengerjakan semua aktivitas yang baik sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan diawasi oleh Allah, merasa diawasi walaupun kau tak mampu melihatnya. Itu terjemah yang baiknya. Merasa bekerja karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, berbuat baik karena Allah, ihsan namanya. Orangnya disebut muhsin. Kalau empat ini dikumpulkan, badan sehat, sifat baik, sikap mulia, dikerjakan karena Allah, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Empat ini kalau digabungkan menjadi sholih namanya. Sholih. Maka setiap orang tua meminta kepada Allah supaya anaknya jadi saleh. Ibu bermohon, ya Allah, jadikan saya anak soleh. Kata bapaknya, namanya kan Hasan. Bukan Pak, sifatnya soleh. Semua orang tua, saya belum pernah dengar ada orang tua minta, ya Allah, jadikan saya anak yang thayyib. Tidak, soleh, sudah fitrah. Dan itu sudah dimohonkan sejak anak dalam kandungan, kata Allah. Sudah fitrah. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri berhubungan sampai kemudian istrinya mengandung, kandungan ringan sampai dengan berat, tatkala kandungan semakin berat menjelang kepersalinan, kedua orang itu suami dan istri mulai berdoa kepada Allah. Fitrahnya sudah minta, ya Allah, mohon jadikan anak saya nanti saat lahir jadi anak yang saleh. Dengan itu ya Allah kami bersyukur dan akan mengganti semua sakit yang dirasakan oleh istri saya yang sedang mengandung ini. Saleh. Nah, apa yang menyebabkan seseorang soleh terkumpul empat ini? Kata Allah, kalau iman ada dalam dirinya, maka semua pekerjaan dia akan dituntun menjadi saleh. Pekerjaan disebut amal, disatukan dengan soleh menjadi amal soleh. Di iman seseorang itu otomatis akan menuntun seseorang berbuat amal soleh. Jadi kalau ada orang punya iman gak beramal soleh, dipertanyakan.
Bagaimana kualitas iman dalam dirinya? Dipertanyakan. Karena otomatis Pak, Bu, kalau ada iman, kata Allah, itu otomatis membimbing dia, mengantarkan pada amal soleh. Makanya orang punya iman itu sering diingatkan ketika akan berbuat amal yang salah. Gak percaya silahkan Pak, keluar dari sini, coba Bapak iseng-iseng pakai sendal orang lain. Ya, jangan diteruskan, iseng aja. Ya kan, injak gitu kan. Itu pasti hatinya akan berkata, itu bukan punya kamu. Itu imannya mengingatkan. Kalau iman semakin tinggi, Anda keluar dari masjid aja, kaki kanan keluar, ditarik lagi tuh. Anda akan tarik, karena yang keluar itu kiri, masuk kanan. Ke toilet, masuk kiri, keluar kanan. Tuh. Ya, itu semakin tinggi iman, maka iman itu akan mendorong Anda berbuat amal soleh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya saya sering katakan, di dalam Al-Quran, jika kita sudah punya iman, maka semua fungsi tubuh kita akan disebutkan imannya dulu sebelum menyebutkan fungsinya. Mata untuk melihat, sebelum melihat imannya dulu. Turun Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Untuk perempuan, wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang sudah punya iman. Imannya dulu. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang sudah punya iman, matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Kalau yang dilihat tak baik, maka imannya akan membimbing mata untuk memalingkan ke arah yang lebih baik. Memalingkan pandangan ke arah yang lebih baik disebut dengan ghaddul basar namanya. Anda menatap begini, Masya Allah. Tapi yang dia tetap istri orang. Maka iman berkata jangan teruskan, palingkan. Ya, proyek yang tidak baik gak akan dilihat. Ya, barang yang bukan milik Anda gak akan dilihat. Palingkan. Gambar-gambar yang tak seronok, palingkan. Jelas ya? Itu iman. Silahkan cek semua fungsi tubuh kita. Itu umumnya sebelum disebutkan imannya dulu. Lisan, Quran surah 49 ayat 11. Itu sebelum disebutkan fungsi lisan, iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaum. Ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Pokoknya setiap tubuh ini mau bergerak, iman dulu. Ingin memberikan isyarat agar iman itu memiliki fungsinya untuk mengerjakan amal soleh. Kenapa diminta beramal soleh? Supaya masuk surga, itu Pak. Dan supaya kita nggak capek, diberikan setengahnya oleh Allah, tinggal setengah lagi. Jadi sebetulnya Allah ingin hambanya itu masuk. Cuman karena hikmah kehidupan menjadikan kita mesti berikhtiar, saking baiknya Allah dikasih setengah. Setengah diambil. Bahkan setengah ini diberikan dalam kandungan, cuman sayang fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Lahirnya kan fitrah, ada iman dalam dirinya. Makanya dia mencari Tuhan. Cuman sayang lingkungan yang merubah dia menjauh dari Allah. Ada yang pengaruh ini, ada yang pengaruh itu, lingkungan, karena TV, karena tinggal di tempat tertentu, karena pasangan. Ya, Masya Allah, tega meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta dunia. Tega meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta manusia. Padahal manusia itu mati, Allah selalu hidup. Ya, bayangkan. Ya, mencintai sesuatu yang gak ada itu kan semu sifatnya. Anda mencintai barang, barangnya rusak. Ketika barangnya rusak, bagaimana cintanya bisa bertahan? Cinta manusia tidak abadi. Kalau ingin abadi, bawa dia sampai mendapatkan ridha Allah, sampai ke surga, baru abadi. Tapi kalau Anda mengeluarkan dia Anda dari surga, bagaimana bisa abadi? Ya, aku mencintaimu dengan syarat engkau pindah agama. Begitu pindah, meninggal. Cinta nggak dapat, surga cuma mimpi. Ya, Pak. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, bagian pertama, ketika Allah meminta kita beriman, sesungguhnya dengan iman itu, Allah ingin memberikan garansi kepada kita bahwa Anda hamba yang terlindungi, dengan izin Allah bisa mendapatkan surga. Jika iman itu kita gunakan untuk menenun amal saleh. Jelas? Kalau amal saja tidak ada iman, maka tidak menjadi saleh. Maka orang yang belum beriman beramal baik, amalnya tidak disebut amal saleh. Amal saja. Amal khair. Gak pernah disebut soleh dalam istilah Al-Quran. Jelas ya? Nanti ketika dia berbuat baik, dibahas di dunia. Cuman karena kaidah surga itu ada iman, dan iman itu nggak ada, maka di akhirat tidak diberikan balasannya. Keadilan Allah menjadikan balasan itu diberikan di dunia.
Karena investasi amalan itu bukan untuk akhirat, dunia. Karena niatnya dunia, dikasih dunia. Kalau untuk akhirat, diberikan juga akhirat bagiannya. Turunlah Quran surah ke-25 ayat 23. Nanti kalau ada non-muslim bertanya, di mana keadilan Allah Tuhanmu itu? Jadi kalau ada orang gak beriman, berbuat baik, gak masuk surga. Tapi ada orang beriman, salah juga, berpeluang masuk surga. Maka jawab kepada beliau, ya, kaidah surga itu, kaidahnya syarat iman yang pertama kali. Ya, bukan syarat dunia. Maka ingin masuk surga ada persyaratan. Anda masuk kampus ada persyaratan. Masuk surga pun ada persyaratan. Anda lulus di satu hal tapi nggak lulus di yang lainnya, nggak bisa masuk kampus. Anda lulus satu hal nggak lulus yang lainnya, ya sulit masuk surga. Karena syarat surga beda dengan kampus. Syarat surga yang pertama itu adalah iman. Tapi saking adilnya Allah, kebaikan dia di dunia dibalas oleh Allah dengan cepat saat dia hidup di dunia. Maka turun ayat wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jika ada orang belum beriman berbuat baik, kata Allah, saya akan cepat balas kebaikannya saat di dunia. Cuman karena amalan itu bukan amalan surga, maka saat ke akhirat nanti itu hanya akan jadi debu yang berterbangan yang hanya dia tatap saja. Jelas sampai sini? Dan ini ayat turun karena pertanyaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan orang baik, suka berbagi, cuman nggak beriman sampai saat ini. Bagaimana statusnya? Turunlah kemudian ayat ini. Jelas? Jadi kalau ada yang bertanya lagi sekarang, katakan Anda terlambat Pak. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan Sayyidah Aisyah tentang itu. Turun ayat begini, sampaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang paling lembut. Jelas? Satu, kenapa kita beriman? Pertama, karena ada kasih Allah pada orang beriman untuk menempatkan di tempat terbaik saat dia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, sehingga cepat. Orang beriman dijanjikan oleh Allah akan memiliki ketenangan dalam hati. Secara singkat, orang beriman itu Allah akan berikan ketenangan pada jiwanya. Tenang gitu. Damai hidupnya. Jaminannya ada di Quran surah ke-48 ayat yang keempat. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang akan menanamkan ketenangan pada jiwa orang-orang beriman. Supaya dia yakin dengan keimanannya. Nikmat juga beriman. Jadi tambah lagi imannya, tambah lagi imannya. Ini kata Allah, orang beriman itu pasti tenang. Dan ketenangan itu mahal, Bu. Sulit dicarinya. Ibu silahkan cari harta dengan suami, sekaya apapun, sulit membeli ketenangan itu nggak ada. Ada toko yang jual ketenangan? Nggak ada. Dan mahal. Kalau nggak percaya begini Bu ya, saya berikan pilihan, tapi ibu bapak jangan pilih yang ketiga ya, terutama ibu. Ya, jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo, nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Tuh. Oke? Banyak orang kaya tapi nggak tenang. Ada yang bunuh diri, ada yang tembak diri sendiri, ada yang lompat ke depan rel kereta. Ada yang saking kayanya bingung, kayaknya nanam cabai, cuma bikin kangkung, metikin cabai, metikin tomat. Terus Anda ngapain? Kalau cuma numpukin harta buat metikin tomat, petani kita nggak kaya-kaya amat bisa metikin tomat juga. Coba lihat, Anda bayangkan. Jadi tidak selalu Bapak Ibu sekalian kekayaan itu bisa berkonotasi seimbang, equal misalnya dengan ketenangan, belum tentu. Tapi iman itu jaminan dari Allah, orang beriman itu pasti tenang. Ada kedamaian dalam jiwanya. Enak gitu. Bahkan kalau sudah dapat halawatul iman, bukan cuma kedamaian, Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupannya dalam bentuk keamanan, aman dari gangguan, tenang, nikmat. Maka diturunkan oleh Allah Quran surah ke-18 ayat 13. Saking tenangnya, tidur di gua aja enak. Bayangkan, gua loh, fasilitasnya tahu sendiri lah. Di gua, ya sudah, maaf, cahaya sudah terbatas, hampir tidak ada. Makanan bagaimana mendapatkannya, tempat tidurnya kemudian juga pasti keras. Tapi kok bisa ada yang tidur di gua selama 309 tahun? Saking enaknya tidur, gak ada yang ganggu Pak. Bu, nikmat. Ya, yang memberikan nikmatnya Allah, miring kanan kiri, matahari diatur oleh Allah, terbit di sini, terbenam di sini, selalu tersinari di dalamnya.
Sehat-sehat aja. Bangun sehat 309 tahun, Anda bayangkan. Ya, ada orang sekaya-kayanya baru 3 menit udah bangun lagi. Pling, telepon muncul. Di pejabat memang bagus, kedudukan tinggi, tapi setiap 3 detik kerja ini, kerja itu. Baru tidur sebentar, bangun lagi. Pak, ada kejadian begini, bangun. Ini 309 tahun, tidur cuman di gua. Fasilitas hampir nggak ada, tapi jaminan itu ada. Maka di ayat 13 di surat Al-Kahf, surat gua, ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun. Belum selesai. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah, kami akan kisahkan pada Anda tentang kisah yang sebenar-benarnya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan. Sebenar-benar hak. Jadi ada sidqun, ada hak. Kalau sidqun, mayahtamilu sidqa wal kadhib. Kadang benar, kadang tidak. Tapi kalau hak, pasti benar. Gak bisa ditolak. Matahari terbit di timur, terbenam di barat, hak. Karena itu semua yang hak sumbernya hanya kepada Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 149. Al-haq. Nah, sekarang kembalikan. Kata Allah, kami akan kisahkan pada Anda kisah yang sebenar-benarnya. Ya, tanpa kamuflase, tanpa rekayasa. Innahum fityatun. Kisah tentang para pemuda yang berlindung di gua. Diberikan oleh Allah keamanan, dikejar-kejar. Bukan sekedar dipersekusi, bukan sekedar diintimidasi. Ya, maaf, bisa dieksekusi. Berlindungnya di gua. Tapi nikmat sekali di gua itu. Bisa tidur enak, nyaman, makan juga kenyang, langsung diisikan di perutnya. Tidur bolak-balik, gak ada yang ganggu. 309 tahun Anda bayangkan. Salatu mi'atin wazdada tis'a. 309 tahun. Siapa mereka? Innahum fityatun. Sungguh mereka itu para pemuda. Tapi bukan pemuda biasa. Ada sesuatu yang melekat pada dirinya. Amanu. Yang sangat beriman kepada Allah. Pesan ayat ini, ya, kata para pakar Al-Quran, sesungguhnya ingin memberikan pesan pada generasi mendatang. Jadi ada kaidah di tafsir itu begini, kalau nggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka pesan yang berlaku di ayat itu akan berulang kemudian di masa-masa yang akan datang dengan konteks yang berbeda. Anda sekalipun tinggal di rumah yang sempit, terbatas sifatnya, keadaannya tidak seperti yang lain-lain. RS7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah, gitu kan? Ya. Tapi kalau ada iman dalam jiwa kita, itu bisa nikmat saja. Dibandingkan tinggal di tempat yang mewah luas, tapi iman gak ada, kegelisahan itu muncul. Jadi orang beriman itu gak akan disekat oleh dunia. Tinggal di kontrakan nikmat, di rumah yang luas nikmat, jadi kaya nikmat, cukup hidup juga nikmat aja. Ya, pokoknya beriman itu indah, nikmat. Jadi kalau kita beriman sampai saat ini dan tidak menikmati kehidupan kita, dipertanyakan, ada apa yang salah dengan iman kita? Kata Allah, beriman itu nikmat, tenang hati. Jadi kok rumah mewah, mobil banyak, gitu kan? Ya, lihat mendung aja sedikit udah bikin status. Mendung ya, kayak suasana hatiku. Apa yang mau dicari? Ya, coba lihat. Sekali-kali saya tuh jarang berinteraksi dengan media sosial. Cuman kalau udah lihat, saya lihat nih, ada teman-teman official lihat, misalnya, saya kadang-kadang suka nggak betah ngelihat ini. Dia orang kenapa hidupnya? Dikit-dikit ngeluh gitu kan? Maunya apa? Ya, belum musim hujan minta hujan, dikasih hujan minta jangan hujan. Maunya apa gitu? Ya, karena kita nikmati aja. Iman itu indah, iman, wah, masya Allah. Kasih hujan, alhamdulillah, banjir pakai berenang. Jadi solusi. Jadi itu teman-teman sekalian ya. Selanjutnya ada jaminan Allah yang selanjutnya ya. Orang beriman pasti bahagia kata Allah. Dan cenderung sukses. Tidak cukup dengan amin. Nanti kita belajar dulu. Turun Quran surah ke-23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu dijamin oleh Allah. Saya artikan dijamin karena kalimatnya menggunakan qad, harfu tahqiq, huruf jaminan. Qad, harfu tahqiq, huruf jaminan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan.
Aflah itu dari kata falah. Kalau di bahasa Inggris, di kamus bahasa Inggris itu diartikan success and happiness. Sukses dan bahagia. Ya, digenggam. Kalau digenggam menjadi aflah namanya. Aflah. Kata Allah, orang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Pasti. Menggenggam dalam diri. Cukuplah dengan beriman, akan bahagia. Cukup dengan beriman, sukses dalam pekerjaan yang kita kemudian lakukan. Walaupun barangkali level kesuksesan itu dalam pandangan orang bisa beda-beda. Bagi si A, manajer itu bagian kesuksesan hidupnya. Yang lain levelnya direktur, yang lain komisaris. Pokoknya levelnya bisa berbeda, tapi sukses. Silahkan cek semua sahabat Nabi. Di semua bidangnya sukses dan bahagia. Ali bin Abi Thalib dengan pengajar, cita-citanya menjadi pengajar. Dan menikmati itu, walaupun kekayaan secara kekayaannya, ya sifat materinya mungkin terbatas, tapi beliau merasakan kebahagiaan dan merasakan kesuksesan dengan itu. Abdurrahman bin Auf kaya luar biasa, sampai kapaknya terbuat dari emas. Dan menikmati itu dan bahagia juga, bahkan terjamin surga. Ada di lisan Nabi. Utsman demikian, Abu Bakar demikian. Anda bayangkan, dari yang pengusaha, diplomat, birokrat, pengajar, dosen, ada semua, perawat, ada semua levelnya. Dan bahagia beriman. Padahal sebelumnya jahiliyah. Perusak, kriminal, macam-macam. Tiba-tiba turun iman, diambil iman itu dengan bimbingan Al-Quran dan petunjuk Nabi lewat sunnahnya, dipraktekkan itu dan bahagia hidupnya. Coba cek. Ini sebetulnya yang bahagia itu ungkapannya sederhana. Bahagia itu sederhana ketika iman tertanam dalam jiwa. Kalau dunia relatif, bahagia itu sederhana, cukup dengan secangkir kopi. Bagi tukang kopi. Teh tidak. Ya kan? Bagi yang minum teh, yang minum kopi tidak. Nah, jadi teman-teman sekalian, iman. Nah, sekarang maksud saya begini. Kita ingin evaluasi. Kalau sampai siang hari ini, iman yang sudah Allah tanamkan di jiwa kita belum sampai melahirkan hal-hal tadi, maaf ya, kalau bicara surga belakangan, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berikhtiar. Apakah iman itu sudah membuat diri kita tenang? Sudah membuat kita bahagia? Apakah iman itu sudah membimbing kita sukses dalam hidup? Dan puncaknya, apakah iman itu sudah membimbing kita beramal soleh? Jangan-jangan beriman masih salah, padahal namanya soleh. Jangan-jangan beriman tapi mesti berbuat maksiat. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat, lisan bermaksiat. Ada apa yang salah? Apa yang keliru? Maka Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi untuk mendapatkan petunjuk dari hadis-hadis itu, bagaimana mengerjakan amalan-amalan yang bisa menguatkan iman sehingga iman kita membimbing kita untuk beramal soleh. Maka muncullah bab ini, bab umuril iman. Inilah terbelakang dituliskannya bab ini. Ya, jadi tadi itu baru mukaddimah, ya, pengantar kepada bab ini. Saya jelaskan dulu supaya kita paham, jangan langsung ngaji ke sini tapi nggak ngerti masalahnya apa sebetulnya muncul bab ini. Ya, saya ingin Anda paham, bukan menghafal. Menghafal itu gampang. Beliau pun bisa menghafal. Ya, ajarkan beliau, Assalamualaikum. Besok dia bilang Assalamualaikum. Ya, bab umuril imam, bab umuril imam. Ya, bab umuril iman, bab tentang perkara-perkara yang mampu menguatkan iman kita sehingga iman itu mendorong kita berbuat soleh dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Oke, yuk kita teruskan. Wa qauluhu ta'ala. Sudah? Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan pembahasan ini. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكن وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. Awas, hati-hati, fokus. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 177. Ini yang disebutkan pertama kali oleh Al-Imam Al-Bukhari mengutip Al-Baqarah ayat 177. Sudah?
Baik. Ila akhir ayat wa qawluhu qad aflahal mu'minun. Pindah ke Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Ada ayatnya? Al-Baqarah 177, ya, paling kanan sebelah atas. Kemudian tambahkan Al-Mu'minun, ayat yang pertama. Jadi manhaj Imam Al-Bukhari itu begini, sebelum menyantumkan hadisnya, beliau akan turunkan ayat Qur'annya dulu. Jadi kitab beliau itu cuma Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, dan sedikit penjelasan. Jadi tips yang pertama, kata beliau, kalau iman kita ini ingin kuat, membimbing kita untuk beramal saleh, maka Anda temukan pertama bimbingan dalam Al-Quran. Beliau cantumkan 2 surah di sini, ya, dengan 2 ayat berbeda. Satu di Al-Baqarah ayat 177 dan Al-Mu'minun ayat yang pertama. Sudah? Nanti kita bahas. Kemudian beliau juga sampaikan hadisnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi merangkum semua keterangan ayat ini, kemudian diberikan lewat keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir Al-Aqdi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u minal iman. Ini sanadnya dan hadis yang disampaikan oleh Al-Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disingkat dengan padat pada perkara ini. Yuk kita tafsirkan sekarang. Jadi Qurannya sudah, hadisnya sudah. Kita terjemahkan. Wa qaulullahi ta'ala, jika ada orang-orang yang ingin berlatih untuk menguatkan imannya, maka hendaknya ia menyimak firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dimaksud esensi kebaikan itu engkau sekedar menghadapkan dirimu ke timur atau ke barat. Bapak Ibu, ini ada tingkat kebaikan yang ke-6 yang belum saya sebutkan tadi. Ya, jadi ada tadi yang saya sebutkan, masih ingat? Ada qayyib 1, khayyib 2, 3, ma'ruf 4, ihsan 5, salih. Ini ada tingkat yang ke-6 disebut birrun namanya. Al-birru. Pakai tasydid ya, al-birru, birrun. Ibu kelihatan ini? Belum Bu ya, belum saya tulis. Ibu imannya kuat sekali, Masya Allah. Belum saya tulis sudah kelihatan, Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga Allah masukkan ibu ke surga ya. Insya Allah imannya kuat. Al-birr. Nah, al-birru ini artinya kebaikan yang muncul setelah yang buruknya sirna. Ya, kebaikan yang muncul setelah yang jeleknya itu terkikis, hilang. Ya, jadi baik lawannya apa? Buruk ya. Allah selalu menciptakan makhluk itu berlawanan. Ya, ini lawannya. Ya, kita bikin beginilah. Buruk. Ini lawannya. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua, kata Allah, makhluk itu aku ciptakan berpasangan supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Harus beda antara Khalik dengan makhluk. Allah dengan hamba mesti beda. Kalau hamba berpasangan, Allah tak boleh berpasangan. Karena itu makhluk berpasangan. Ya, yang punya nyawa, manusia, laki-laki, perempuan. Ya, ada binatang misalnya jantan dengan betina. Ada tumbuhan misalnya putik dengan benang sari. Ya, ada yang tidak bernyawa, siang dengan malam. Ya, hitam dengan putih warna dan seterusnya. Hanya Allah yang tidak punya pasangan. Sifat juga begitu.
Kalau ada jujur, ada lagi bohong. Ya, kalau ada tawadhu, ada sombong. Ada baik, ada buruk. Nah, jadi kalau yang baiknya dominan, yang buruknya itu akan hilang, terkikis. Sebaliknya, kalau yang buruknya itu kemudian dominan, yang baiknya akan turun. Gak akan pernah bersama. Orang yang terbiasa berkata-kata yang baik, maka sulit menemukan kata-kata yang kotor. Mau berkata kotor itu nggak bisa. Sulit, lisannya kaku. Ya, sama dengan orang yang terbiasa berkata kotor. Mau berkata baik itu dia aneh. Ya, preman ketemu preman, pemabuk dengan pemabuk. Assalamualaikum, akhi. Nggak ada begitu. Woi, ya. Kiai sama kiai. Ya, atau antum baik dengan baik. Pakai gamis, pakai bamis. Ya, akhwat. Ya, ada yang berhijab, bertemu ada yang bercadar, macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz fitrah. Di baik ketemu yang baik. Buruk dengan yang buruk lagi. Jadi kalau Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh yang buruk. Itu sudah otomatis, gak akan bebas dari celaan. Untuk menegaskan bahwa sudah ada kebaikan dalam diri Anda. Jadi kalau dicela oleh orang yang buruk, jangan marah. Jangan marah. Karena sebetulnya celaan itu sebetulnya titipan dari Allah di lisan para pencela untuk menetapkan kebaikan pada diri Anda yang sudah jadi baik. Gak usah marah. Biasa kumpul-kumpul di jalan, sekarang ke majelis taklim. Ada teman mengatakan, wih, soleh, mau kemana nih? Ya, karena nama Anda Kevin misalnya kan? Ya, nggak apa, sampaikan aja saya masih Kevin sampai sekarang. Cuman Allah memberikan bimbingan untuk ngaji, yuk ngaji yuk. Oh, ahli surga nih. Semoga kita bersama ke surga insya Allah. Jalan aja. Kenapa? Karena tadi itu kalimat dia keluar, sebetulnya bukan mencela Anda. Sebetulnya pengakuan dari Allah dititipkan pada lisan pencela untuk mengakui kebaikan yang sudah muncul pada diri Anda. Karena muncul dari lawan sini. Artinya Anda sudah baik, gak usah marah. Dan gak usah bikin status. Ya. Memang saya sudah soleh menurut Allah. Oh, ngapain? Gak usah. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kalau ada orang baik mencela Anda, itu artinya kasih sayang Allah yang dititipkan pada orang baik itu untuk mengingatkan Anda jangan terjebak pada keburukan itu. Karena itu kita nggak aman dari celaan. Nggak aman. Nggak ada yang aman dari celaan. Hati-hati, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, hanya orang gila yang ingin bebas dari celaan. Karena Allah pun dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela, Rasul dicela, para nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan. Pengen bebas dari celaan, Anda siapa? Jadi kalau kita orang baik, dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita pernah misalnya tidak baik, akan diingatkan oleh orang baik sehingga kembali menjadi baik. Ketika ketidakbaikan ini, yang buruk ini hilang, maka muncullah kemudian yang baik. Berlatih mengerjakan yang baik supaya yang buruknya hilang. Ketika yang baik ini muncul dan ini kemudian terkikis ke bawah, maka kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang disebut birrun namanya. Kalau melekat pada diri kita pelakunya, maka berubah nama birrun ini menjadi mabrurun. Kalau ini melekat pada pelaku jadi baik, terus terbimbing berbuat baik terus, lisan baik, mata baik, tangan baik sampai ke ujung kaki, maka ini akan berubah namanya melekat pada diri pelaku dengan nama mabrur. Ya. Ada ibadah dalam Islam yang kalau dikerjakan jadi mabrur. Apa itu? Haji. Al-hajjul mabrur. Laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Nah, mabrur itu bukan diterima. Kalau diterima namanya makbul. Haji makbul. Mabrur itu adalah haji yang mampu merubah pelakunya menjadi lebih baik setelah dia pulang dari haji. Karena saat haji dia evaluasi, wukuf, kontemplasi di Arafah, mengenal tentang dirinya, mengenal hubungannya dengan Allah. Setelah itu dia ke Muzdalifah merenungkan apa yang memplesetkan dia dari keburukan ini. Ya, supaya dekat dengan Allah. Kenapa jauh dari ini? Bawa batu dia, melontar di jamarat. Lontar tentang pengaruh nafsunya disebut Aqabah. Lontar lingkungan sekitar yang mempengaruhi pada keburukan disebut dengan musta. Lontar tempat jauh yang tidak dikenal tapi memberikan referensi buruk, itu disebut dengan ula. Lontar. Kalau sudah dilontar, lontar, hilanglah sifat jelek itu.
kemudian ke Muna, berharap menjadi baik, zikir, latihan, pulanglah kemudian ke tanah air. Saat pulang itulah kemudian mendapatkan birrun, melekat pada diri disebut mabrur. Maka orang Arab menyebutkan sifat. Kalau sudah pulang disebut haj untuk mengingatkan sifat ini supaya jangan kembali kepada keadaan semula lagi. Ibadah itu nggak ada gelarnya, nggak ada gelar. Kalau ada gelar, tentu kita akan punya banyak gelar dibandingkan dengan umat yang lain. Ustadz Adi Hidayat SHI. Apa SHI itu sarjana hukum? Bukan. Sholat, haji, infak. Nah, jadi haji itu bukan gelar. Haji itu pengingat. Jadi kalau Anda pulang di imigrasi misalnya tiba-tiba marah. Koper saya mana nih? Gini. Orang Arab akan bilang, ya haj, Pak Haji. Ya haja, Bu Haji. Bukan gelar. Maksudnya, Pak, Ibu, Bapak, Ibu sudah haji. Jangan lagi kemudian tanggalkan sifat birrun yang sudah lelah diperoleh dengan mengerjakan perbuatan buruk lagi. Sayang surga ditukar dengan maksiat. Pengingat. Jadi jangan bangga dengan panggilan itu. Itu cuma pengingat saja pada diri kita. Ya, Doni. Wah, Pak Doni, jalan aja. Pak Haji Doni, iya gimana? Jelas ya? Nah, ini birrun. Nah, sekarang ini penting sekali. Diksi Quran itu indah. Kenapa ketika Allah ingin berbicara tentang iman dibuka dengan birrun? Padahal Allah bisa berkata begini, laisal khaira an tuwallu wujuhakum. Laisas salihah an tuwallu wujuhakum. Laisal ma'rufa an tuwallu wujuhakum. Kenapa menggunakan birrun? Seolah Allah mengajak kita, ayo berubah jadi baik. Kenapa kalian jadi tak baik? Bukankah kalian aku ciptakan suci ketika lahir di rahim ibunda kalian? Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Saking sucinya baunya harum, belum mandi sudah dipeluk-peluk, dicium-cium, disayang-sayang, baik kan? Baik. Masya Allah. Kentut malah senang, udah bisa kentut. Berdiri senang, bergerak-gerak senang. Kenapa? Saking bersihnya Pak Fitrah. Bersih. Lahirnya putih, bersih. Kenapa ketika pulang kalian mesti kotor? Kata Allah. Kalian yang bersih. Kenapa mau jadi kotor? Aku ingin kalian berubah jadi bersih lagi, jadi baik lagi. Seakan Allah ingin mengatakan, tanggalkan keburukan itu. Aku ciptakan kalian jadi makhluk yang baik, bukan makhluk yang kotor. Maka pulanglah dalam keadaan bersih. Tapi untuk menjadi baik itu, bukan hanya sekedar bolak-balik menghadap timur dan barat. Bukan. Ya, timur dan barat di sini bisa banyak. Bisa beraktivitas dari timur ke barat. Bisa belajar, bisa kerja. Awas, bisa sekedar ibadah, asal formalitas. Ya kan? Menghadap kepada Allah tapi nggak ada isinya. Cari kerja dari timur sampai barat. Pengen dikenal sebagai orang baik. Belajar supaya jadi baik. Bukan itu intinya. Kalau kalian ingin baik, kata Allah, maka akar pertama kalinya adalah akar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ikhtiar untuk membuat kita lebih baik dari sebelumnya dan bertobat dari kesalahan yang pernah kita kerjakan bukan sekedar berikhtiar menghadap kiri dan barat dan kanan, timur dan barat, bekerja pagi sampai petang, bukan itu. Walakinnal birra. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan esensi kebaikan yang terindah itu dan membuat kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka aku perkenalkan, kata Allah, ini ada pokok-pokok kebaikan yang bisa kita dapatkan. Satu, man amana billah, iman kepada Allah. Iman. Ya. Kita terangkan pokoknya. Ini yang dimaksud umurul imannya. Perkara-perkara iman. Jadi kata Imam Al-Bukhari, ini ada bab tentang perkara-perkara atau ragam-ragam keimanan yang kalau kita kerjakan, iman kita menjadi kuat. Ya. Sebelum sampai ke sini, Allah memperkenalkan di Quran, surah kedua, ayat 177. Ya. Jika Anda ingin menjadi baik, atau mengentaskan keburukan, meninggalkan yang buruk-buruk sehingga muncul yang baik-baik saja, lisan berkata buruk, sekarang tinggalkan buruknya, muncul yang baiknya di lisan. Mata menatap yang buruk, tanggalkan yang buruknya, sekarang muncul yang baik saja. Jika ingin memulai ini, maka pokoknya yang pertama adalah iman. Yuk iman dulu. Ragamnya apa?
Bagaimana menanamkan iman dalam jiwa supaya sampai ke dalam hati kita dan membimbing kita berbuat baik? Maka Allah turunkan kemudian amalan-amalannya. Satu, kata Allah, man amana billah. Pertama, mesti yakin iman ini mesti punya kualitas yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah. Saya tuliskan dulu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, hari akhir. Wal malaikati, malaikat. Wal kitabi, kitab Al-Quran. Wal nabiyyin, para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Baru dari sini muncul amalan-amalan praktikal. Wa atal mala ala hubbihi, amalan maliyah, harta. Zawil qurba wal yatama wal masakin. Wa aqama as-salah, amalan fisik. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. Jadi amalan harta, amalan fisik, amalan yang menggabungkan keduanya. Terakhir ada kesabaran dalam ujian. Tahan sampai ditutup di ujung ayat. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaika alladzina sadaqu, inilah sebenar-benarnya iman. Jadi kalau ada orang beriman, maka kata Allah, real iman itu, iman yang paling benar, iman yang paling kuat adalah orang-orang yang mampu mengamalkan tuntunan di ayat ini. Jadi kalau ada orang beriman, ini yang sebenar-benarnya beriman. Iman yang paling hakiki, yang menilai Allah. Ya, kalau bisa beriman begini, maka akan dijamin oleh Allah mendapatkan kebahagiaan tertinggi dengan segala kesuksesan yang bisa diraih. Maka disebutkanlah setelah ini Quran surah ke-23 ayat 1 oleh Imam Al-Bukhari di kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Jadi kalau kita kerjakan ini, ditambah amalan di Quran surah ke-23 ayat 1, saya kasih kurung sampai dengan ayat 9. Ya. Maka Allah akan jamin kebahagiaan, kesuksesan dan puncak surga tertinggi. Kalau Anda bisa mengamalkan ayat ini, teman-teman, ini plus dengan yang ini, 2 ayat saja, 2 ayat, maka Allah akan menjamin kita menjadi pewaris surga Firdaus. Itu jaminan Allah, bukan perkataan dari Hidayat. Bukan di Al-Mu'minun. Allah teruskan di ujungnya mengatakan, perhatikan kalimatnya, dengan kalimatnya, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang saya sebutkan ini, kata Allah, yang punya amalan-amalan ini, mereka aku jamin menjadi pewaris surga Firdaus dan kekal tinggal di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang tinggal di bumi dan mereka adalah penghuni, calon penghuni surga Firdaus. Saya sering istilahkan penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ulang. Siapa yang ingin ke surga Firdaus boleh angkat tangan. Masya Allah. Boleh tutup dulu. Siapa yang nggak punya dosa boleh angkat tangan. Berarti kita punya PR nutup dosa dulu nih. Yuk kita mulai, 1. Ya, saya kasih kitab dulu 1. Kalau nanti Bapak Ibu dapatkan bukunya ini bagus. Jadi ini bisa digali detailnya di buku-buku akidah sebagiannya. Ya, ada banyak sekali buku-buku akidah sekarang. Ada sebagian yang cukup baik. Jadi juga kurikulum, bagian kurikulum di beberapa kampus di dunia. Ada buku Said Sabiq namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Ya. Al-Aqaid Al-Islamiyah. Saya ada ragam buku-buku di rumah, kitab-kitab banyak sekali untuk masalah akidah. Di antara itu ada yang simple, maksud saya ini yang paling simple, yang gampang, mudah dipahami, tapi logik juga bagus. Ya, kadang ada pendekatan dalil tapi logika kurang. Ini bagus kombinasinya, logika ada, kemudian juga untuk nasnya banyak dan hadis-hadisnya juga berlimpah. Ya.
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahnya akidah Islam. Ya, akidah Islam. Dulu pernah saya lihat itu ada 2 jilid, semuanya 4 jilid, setiap satu kitab itu berisi 2 jilid, 1, 2, 3, 4, ya, cuman 2, setiap satunya itu ada 2 pembahasan, 2 jilid, cukup tebal. Saya punya yang bahasa Arabnya, nanti insya Allah mungkin pertemuan berikutnya saya coba bawakan, saya tunjukkan, ini kitabnya. Anda kalau mau fotokopi boleh, ya, bahasa Arab, asli bahasa Arab, ya, belum ada terjemahan, yang ada di saya. Baik. Yuk kita lihat, setelah saya kasih kitabnya, saya coba terangkan. Pertama, kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amana billah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat Bu ya, Pak ya, iman itu pengertian dasarnya yakin jangan ragu. Itu poinnya. Yakin jangan ragu. Ya, semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak. Sudah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin. Itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Hati. Ayo bikin status. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, kata Allah, di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah, Pak. Cinta itu kalau cuma di lisan, komitmennya nggak ada. Tapi kalau sudah sampai ke hati, yang nggak suka pun jadi suka. Nggak suka ikan, makan ikan. Nggak suka ayam, makan ayam. Istri senang kucing, jadi senang kucing. Diikutin, jadi mudah mengerjakan itu. Ada orang Arab berkata, Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ada Arab Badui datang ke Nabi. Dia mengatakan begini, qalatil a'rabu amanna. Datang sekelompok Arab Badui berkata pada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Cuman di lisan, belum sampai ke hati. Langsung jawaban turun dari Allah dikoreksi. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada orang-orang ini, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisan. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Man amana billah, baru di lisan. Belum selesai ayatnya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati, susah mengerjakan ketentuan Allah. Itu masalahnya. Jikalau kita sudah masuk ke hati imannya, mengerjakan apapun gampang, Bu, Pak. Gampang. Bahkan Allah belum perintahkan, sudah ditunggu. Oh, asar jam berapa ya? Oh, Masya Allah, jam 2.59. Dan jam 2 udah siap-siap. Padahal asarnya masih 1 jam lagi. Tuh. Ya, ada yang subuhnya itu kan jam 4:06. Ini jam 3 udah bangun. Padahal subuh aja belum. Subuh aja belum. Tapi kalau iman gak masuk ke hati, cuma di lisan aja, jangankan sebelum tiba waktu, habis waktu pun gak kepikiran juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan zuhur bunyi. Oh, adzan apaan tuh? Subuh apa asar? Oh, subuh apa asar? Belum ada zuhur. Bayangkan. Udah adzan masih jawab juga. Baru adzan belum qomat, tenang aja. Tuh. Khutbah Jumat juga yang sangat penting Jumatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih bro, udah adzan nih, terlambat kita. Tenang aja, khutbah kan ada 2. Khutbah pertama aja belum. Jadi Anda bayangkan, nunggu khutbah terakhir. Tuh. Jadi rumus-rumus yang ringan untuk darurat kadang-kadang dipakai dalam keadaan yang tidak penting. Siapa innama ju'ilal imamu liutamma bi faqratul imam qiraatul ma'mum. Ya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam makmum nggak mampu mengejar bacaannya imam, maka qiraatul imam, bacaan imam sudah mewakili bacaannya makmum. Karena itu orang yang dapati imam sudah ruku, segera ikut ruku. Nggak usah baca lagi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ruku.
itu sudah dapat 1 rakaat. Dikala Anda rakaat pertama subuh, kemudian mengejar imam sampai ke masjid, tiba-tiba sudah ruku, ikut ruku. Langsung, Allahu Akbar, langsung ruku, dan sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya makanya disebut ruku, dapat 1 rakaat. Dan jangan nambah lagi, jangan terlampau soleh. Ya, ya kecuali kalau imam i'tidal, maka dianggap sudah kehilangan 1 rakaat. Maka tambah kemudian 1 rakaat lagi. Ya, tapi jangan salah mengamalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang masih azan, tunggu imam ruku aja bentar. Tungguin, suruh Allahu Akbar, lumayan. Paham ya? Jadi kalau imamnya masih di lisan, imannya masih di lisan, itu untuk amal soleh itu tidak mudah gitu. Tidak mudah. Makanya yang pertama kata Allah mesti yakin tanpa ragu. Maka kalimat di dalam Qur'annya sebelum menyebut kata iman dibukalah kalimat yakin tanpa ragu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Siapa mutakin nih ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil iman. Maka iman itu mesti yakin. Karena itu kalau iman kita ingin mantap, yang pertama kali harus dilakukan mesti yakin dengan semua ketentuan Allah. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Kata Allah salat, yakin, pasti baik. Kata Allah zakat, yakin. Kata Allah warisan 2:1, yakin. Kata Allah jilbab untuk perempuan, jilbab. Perempuan yang jilbab, laki-laki jangan pakai jilbab. Awas hati-hati nih, awas hati-hati, hati-hati. Kalau sudah perempuan berjilbab, ada yang pakai cadar, bagus. Laki-laki pakai celana, bagus. Sudah. Ya, yang bawah di atas mata kaki, alhamdulillah. Pas mata kaki, bagus. Di bawah mata kaki, ayo pelan-pelan kemudian menyesuaikan dengan kondisinya. Sudah selesai. Itu nggak usah diurusin lagi. Tapi kalau tertukar fungsinya, laki-laki yang pakai jilbab itu yang diurusin. Ya, perempuan pakai peci misalnya itu yang dicek. Ya, baik. Jadi ini dalam kondisi-kondisi ini, ayo kemudian kita kembali kepada ketentuan Allah. Kata Allah perempuan berjilbab, ikuti berjilbab, kan? Laki-laki, ayo sholat, bangun sholat, ya. Ayo kemudian malam tahajud, tahajud. Sudah selesai. Pokoknya kalau beriman enak hidupnya. Enak. Di latihan yang pertama, man amana billah. Kalau iman ingin kuat, maka rumus yang pertama, kerjakanlah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berikan rahasia, kalau Bapak Ibu bisa menjalani ini, maka ringan semua ketentuan Allah. Baik ya? Ini antara kita saja. Jadi sebetulnya, ketentuan Allah itu cuma 2. Gak banyak. Ada berapa? Ya, ini rahasia. Terus saja. Ketentuan Allah itu cuma 2. Ada berapa? 2. Kalau bukan perintah, pasti larangan. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan. Nggak banyak, Bu. Cuman berapa? 2. Kalau nggak kerjakan, tinggalkan. Maka kalau kita ingin kuat imannya, tinggal keluarkan apa perintah Allah, apa larangannya. Dan sederhana, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu aja komitmen. Tenang hidup kita. Terus nggak usah terlalu kreatif. Kalau kreatif jadi lebih capek nantinya. Ya, makanya di dalam Quran itu ayat-ayat hukum cuma 300, Pak. Bayangkan 6.236 ayat yang hukum tentang hukum itu cuma 300. Karena Allah menginginkan kita nggak terlalu capek. Udah kamu sholat subuh 2 aja, jangan banyak-banyak. Ya Allah, kenapa subuh aja nggak 4 sekalian, kan baru bangun. Nah, baru bangun aja kamu susah. Kedua. Sederhana, pokoknya sederhana lah. Kerjakan, tinggalkan. Itu aja. Ini yang dikerjakan, ini tinggalkan. Kata Allah nih kerjakan. Salat, kerjakan. Puasa, kerjakan. Lisan, baik. Mata, lihat cewek. Udah, yang ini tinggalkan. Jangan mencuri, jangan dusta, jangan bohong, jangan udah selesai. Cuman kerjakan, tinggalkan. Gampang ya diucapkan? Gitu. Dan ikhtiar kita saat mengerjakan itu, memang kadang ada kesulitan. Tapi kesulitan itu muncul supaya ada pahala. Kan pahala itu diberikan saat proses, bukan hasil. Jadi kalau kita sedang berproses untuk mengerjakan tadi ketentuan, meninggalkan maksiat, pahala dituliskan. Ya, kata Allah kerjakan sholat. Saat sholat, pahala dapat. Baca Quran. Saat kita kerjakan, pahala dapat.
Ya, jadi sebetulnya saat kita ingin memperbaiki diri pun sudah diberikan pahala oleh Allah, Bu, Pak. Kurang baik apalagi Allah. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau kita ingin melatih iman kita kuat, keluarkan semua ketentuan Allah. Makanya diteruskan di ayat selanjutnya sebagai detailnya. Anda bertanya, ya Allah, apa aja ketentuannya? Kata Allah, wa aqamas shalah. Tuh. Wa ataz zakat. Ada ketentuanku yang terkait dengan ibadah fisik, namanya salat. Kalian gak usah bayar. Makanya nggak pernah ada orang salat bayar. Bisa pada kayak ini Masjidul Bahri, iya. Oh izin Pak, saya malam mau tahajud di sini, boleh? Oh boleh. Berapa rakaat? 11 Pak. Ya udah ya, setiap rakaatnya 50.000. Nggak ada. Salat tuh amalan fisik. Fisik. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya, silahkan. Kata Allah tadi apa? Orang beriman pasti tenang. Masih ingat ayatnya? Baik ya? Masih ingat ayatnya? Saya tambahkan satu ayat lagi supaya nggak lupa. Quran surah 6 ayat 82. Quran surah 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang benar imannya dan tidak mencampur adukan dengan keburukan dalam hidupnya, maka aku jamin akan tenang hidupnya, aman. Ya, lihat, saya ingin aman ya Allah, yakin dengan ketentuanku. Siap ya Allah, bagaimana caranya? Ini kerjakan ketentuanku. Baik ya Allah, apa ketentuanmu? Salat. Makanya ketika Bapak Ibu salat, akan cenderung hati kita merasa tenang. Ada jaminan. Gak percaya demi Allah saya katakan. Anda gak percaya, silahkan Anda kerjakan. Anda punya masalah di rumah tangga, alih-alih Anda bikin status di media sosial, lebih baik Anda berwudu, menghadap ke arah kiblat dan sholat. Lakukan bang. Begitu Anda sholat, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Saat sujud. Bapak punya masalah di kantor Pak, macam-macam gitu kan. Coba ambil wudu, ya kemudian sholat, apalagi ke masjid, mau tahiyatul masjid, mau sholat duha. Ya, sholat Anda 2 rakaat. Begitu Anda sholat atau sholat wudu, begitu Anda sholat, tenang Pak hati Pak. Walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus. Dan tenang itu setengah dari solusi yang kita dambakan. Gak percaya silakan. Kata Allah baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, Anda belum bisa sholat, ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, begitu mushaf dibuka, ketenangan akan tiba. Apalagi ketika dibacakan itu. Ya, ya Allah, saya ikhlas dengan musibah ini. Buka suratnya Al-Ikhlas. Makanya Nabi sering memberikan fadilah dalam surat Al-Quran. Yang sedang bersedih baca surat Yusuf. Ya. Yang ingin diperluas rezeki mudah baca surat Al-Waqi'ah. Yang ingin diberikan naungan di hari kiamat seperti 2 awan yang melindungi baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ada. Yang ingin dijaga di alam kubur jasadnya baca Al-Mulk. Ada. Semua punya faedahnya. Makanya silahkan Pak, biasakan baca Quran. Bahkan baru Anda buka dibaca setiap huruf ya diberi 10 pahalanya. Kalau sholat selesai baru 10. Quran sehuruf 10. Masya Allah. Berapa dosa yang dikumpulkan? Dosa itu kan kalau dikerjakan 1 kan? Mata 1 salah, telinga 1 salah. Berapa kali mata salah dalam sehari? Hitung. Terus untuk nutupnya bagaimana? Kan konsepnya begini. Dosa, pahala. Kalau dosa ingin gugur, pahala mesti banyak. Gitu kan? Maka Anda mesti cerdas. Cari banyak amalan yang pahalanya melimpah. Baca Quran. Duh, dosa berapa hari ini? Allahu Akbar 15, banyak banget 15. Toha. Beres 20. Kan nggak ada orang baca Quran cuma 2 huruf. Ya. Oh, roman-romannya nih salah 5 nih ini. Nun, nah dulu deh. Pasti banyak. Nah, itu kalau rumus mengentaskan perdosaan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kekuatan iman, rajin baca Quran, punya program. Sehari 1 juz. Kalau susah bagi Pak, Bu. Bagi 5 waktu sholat, paling gampang. Ya, misal, Anda sholat sehari kan pasti 5 waktu kan? 5 waktu kan? Baik, 17 rakaat. 1 juz bagi 5. Ya, misal juz pertama itu Al-Fatihah setipan lah, tinggal Al-Baqarah 141. Bagi 5, 28. Ya, setiap 1 kali sholat 28. Setelah sholat, sebelum sholat bagi 2, 14.
Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum duhur 14, setelah subuh duhur 14. 14 ayat itu kan nggak banyak, paling 5 menit. Tapi itu memberikan ketenangan pada jiwa. Oke, sahabat-sahabat Nabi, saya lihat teman-teman ada yang bisnis, berusaha, ada yang di kantor, di mana-mana. Itu sahabat Nabi itu sebelum berangkat sholat dulu di rumah. Kadang nunggu sampai suruh, maaf di masjid, ke masjid. Dari masjid mulai, jadi berangkat ke kantor itu tenang. Tenang gitu, enak. Udah gitu pulang dari kantor, Pak, ini rahasia ya. Itu mereka nggak langsung pulang ke rumah. Diselesai bekerja, mampir dulu ke masjid, Pak. Kalau Bapak mau praktekkan silahkan ya, pulang dari kantor ke masjid dulu. Dan itu auranya, keadaan dirinya akan beda, Pak. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, aura masjid. Dan begitu Anda pulang dari kantor, bekerja ke masjid dulu. Ya, wudu, sholat. Anda sebelum berangkat bermohon kepada Allah diberikan rezeki yang baik. Pulang dari ikhtiar di kantor ke masjid dulu. Bertawakal kepada Allah dengan ikhtiar yang telah dikerjakan. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku bertawakal dari rezeki apa yang telah Engkau tetapkan. Pulang ke rumah yang dibawa aura masjid. Tenang. Ini melihat istri itu enak. Dan anak-anak tenang. Karena yang kita dapatkan itu adalah aura-aura masjid. Kalau kadang-kadang langsung ke rumah tuh beda. Lagi di jalan macet, tuh kan? Pampim, proyek belum selesai. Wah, suasana bising, nyampe rumah. Assalamualaikum, Papa, dia. Wah. Saya sering katakan, kadang keluarga itu yang ditunggu bapaknya. Bukan status Anda di kantor. Anda boleh jadi direktur. Tapi demi Allah, saya yakin betul anak-anak akan panggil Anda pulang ke rumah. Pak direktur, enggak ada. Ibu manajer, enggak ada. Ayah, papi, abi, kan? Daddy, itu yang diinginkan. Abati, itu yang diinginkan. Saya seumur-umur pulang ke rumah, nggak pernah disebut Ustaz. Buya. Pokoknya hilang lah semua penat segala rupa tuh. Anak saya yang pertama 3 tahun tuh siang. Tunggu bapaknya nggak ada, nungguin Pak ternyata Pak. Air mata kita udah keluar, anak kita nungguin kan. Nunggu pulang ke rumah jam 9, dia bangun. Pintu rumah depan. Wih, Masya Allah. Kelihatan wajahnya itu ceria. Main bola yuk, main bola jam 9 malam, Masya Allah. Ada orang lihat pertanyaan kayak gini kan, wajah-wajah Rayhan tuh pulang ke rumah. Buya, hilang itu semua. Ya, main bola yuk, main bola kita. Masih belum langsung main, ya kuda-kudaan dulu. Itu jadi kuda, dia naik kan. Tapi enak aja, nikmat. Dia main, dia ketawa, keringatan, tidur. Gantiin bajunya, tidur, peluk, selesai. Enak sampai subuh. Besoknya kita berangkat, ya istri kita, ibunya bisikin. Nah, kalau malam nanti jangan langsung main, gue capek. Sehat dulu, pijitin dulu. Bener dia kerjain. Datang, Buya, capek ya? Pijitin. Bobo dulu, tarik tangan gitu, bawa ke kamar. Kejadian itu malah, Masya Allah, saya diam. Ayo, bobo dulu, pijitin ya. Mantap mengalir, tak terasa ya. Ya, baru 3 detik ya, bobo dulu, bobo. Tiduran kita, baru 2 detik tidur, ya bangun, main bola yuk. Tapi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, kita kerjain aja. Emang berharap Pak ketemu bapaknya lama. Ya, makanya di Quran itu sering disebutkan bapak dengan anak, Luqman dengan anaknya, ya kan? Yakub dengan Yusuf, masih ingat? Semua anak-anak, Ibrahim dengan Ismail. Kenapa bukan ibu? Karena memang ibu fitrahnya banyak di rumah, sering ketemu ibu. Ayah punya tanggung jawab mencari nafkah, karena itu mesti ada waktu untuk anak di rumah. Kita mencari harta di luar untuk harta di dalam rumah. Untuk apa banyak harta di luar sementara harta yang tertinggi di rumah kita perhatikan dengan baik. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Jadi bagian pertama, saya baru ke Allah ya. Di sini dikerjakan perintah Allah, jauhi larangan. Semakin kita bisa mengerjakan level tertingginya, semakin nikmat ke dalam hati kita. Contoh ilustrasinya begini, sederhananya. Kalau masih latihan, sholat fardu masih dipaksa. Paksa tepat waktu dulu. Ya, jadi mulai dengan Al-Baqarah 238. Hafidhu 'alas shalawat, jaga waktu sholat. Fardu dulu. Kalau sudah konsisten fardu, nanti pengen mulai ke sunnah, tambah sunnah. Saya bangun tahajud nih, ya mulai tahajud, itu tinggi sekali itu nilainya. Quran surah 17 ayat 79.
Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. 78-nya, inna salatal fajr kana masyhuda. 79-nya, wa minal laili fatahajjad. Kata Allah, mulai berusaha untuk tahajud. Taknya itu usaha, serius. Ini menunjukkan tahajud itu nggak mudah. Bangun malam nggak mudah, makanya berusaha. Taknya itu di ilmu sharaf berusaha. Tasdidnya bisa Allah mengatakan fahajjad. Hajada itu bangun di malam setelah tidur dulu. Tapi kenapa menggunakan tak? Ujungnya pakai tasdid sebelum akhir. Tahajjad. Kalau ada sesuatu pakai tasdid artinya syiddah, sesuatu yang nggak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat. Kalau menggunakan tak di ilmu sharaf artinya mesti ada usaha yang maksimal. Makanya ayo berusaha. Ya, Anda mau bangun jam berapa? Jam 3. Jam 3 saya bangun. Ancang-ancang jam 2. Alarm kan susun 3 kali kan seperti biasa. 2/4, 2:30, 2:45, ya. Ya ini serius nih. 2/4 alarm pertama matikan alarm kedua. Alarm kedua matikan yang ketiga gitu kan. Yang ketiga buat siap-siap begini kan. Kalau hari pertama begini biasa kelihatannya, tapi begitu bangun, astagfirullah jam 5. Latihan lagi, latihan sampai bisa tahajud. Nanti kalau rawatibnya sudah lancar, tahajud lancar, duha lancar, demi Allah saya katakan, di awal-awal Anda ketinggalan fardu hati biasa. Tapi kalau sudah komitmen, ketinggalan sunnah bisa gelisah hati. Ada yang tulang. Subuh jam 4:06, bangun jam 4, ya Allah terlambat, saya terlambat, padahal subuh aja belum, karena ketinggalan tahajud. Bangun jam 4:06, Allahu Akbar, hari Kamis, ya Allah terlambat, saya nggak sempat puasa, padahal sunnah hukumnya. Ya, padahal dulu puasa Ramadan aja baru sahur dadanya buka, sekarang buka jam berapa? Sekarang ketinggalan sunnah, sudah nggak enak. Ada sesuatu yang tertanam pada jiwa. Dulu kumpul-kumpul biasa, ketinggalan arisan nggak enak. Sekarang ketinggalan sekali taklim, ada yang hilang. Kok kamu masih tahu sih ada taklim tadi? Kok kamu taklim gitu loh. Ya, itu luar biasa. Dan itulah kenikmatan iman. Makanya latihan dari sekarang. Ibu keluarkan Bu ya, Pak ya. Kurikulum sholat dulu. Saran saya semua jenis sholat keluarkan sekarang. Bikin. Ya paksa ya dari kita ya, paksa. Kalau enggak saya bikinin deh. Ya. Bulan depan nanti dibagikan ya. Tapi komitmen ya. Komitmen insya Allah untuk dikerjakan. Jadi latihan dulu. Kalau sudah ini kan checklist, ini sudah bisa, sampai sudah nggak perlu catatan itu lagi. Ya, ya. Dan disimpan aja, nggak usah dibawa ke alam kubur untuk bukti di hari kiamat. Assalamualaikum Ustaz, saya sering mendengar ketika sedang sholat berjamaah ada makmum yang membaca ulang surat Al-Fatihah setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Apa hal tersebut dianjurkan Ustaz? Mungkin bukan mengulang, karena membaca Al-Fatihah itu dalam Syafi'iyah bagian dari rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau nggak baca Al-Fatihah. Makanya dalam sholat berjamaah imam diminta memberikan jeda kepada makmum untuk bisa membaca Al-Fatihah paling minimal 3 ayat. Batasan 3 ayat ini ditetapkan oleh para ulama karena jumlah ayat paling sedikit dalam Al-Quran itu 3 ayat di Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makanya seorang imam walaupun membaca ayat, kalaupun cuma 1 ayat dan panjangnya serupa sama dengan 3 ayat di Al-Kautsar ini, maka dinilai sah cukup. Ya, misal membaca Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai ujungnya walaupun cuma seayat itu sah hukumnya. Ya benar gitu, karena senilai dengan apa yang tadi dianggap sah. Karena itu Al-Fatihah, kalaupun kita mau mengejar untuk membacanya misalnya, dan kita ingin bacakan itu dalam salat, maka imam memberikan jeda. Bisa 2 caranya. 1, memberikan jeda setiap bacaan ayatnya. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sebentar, makmum mengikuti. Aja ada jeda sedikit, walaupun mungkin 1 detik atau 2 detik. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jelas? Baik, ada imam yang bacanya hadar. Hadar itu bacaan cepat dengan kondisi tertentu. Dia ada hadar, ya ada mutawasit, ada tiwal. Hadar itu bacaan cepat tapi tajwidnya terpenuhi semua. Jadi kan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
2 termasuk mad alif disukun. Yang mutawasit jadi 4 harakat 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kemudian tiwal itu 3 detik, 6 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bisa 6. Tapi setiap jedanya diberikan jeda 1-2 detik supaya makmum bisa mengikuti itu sampai waladhdallin. Jelas? Nah, ada imam yang baca hadar kadang menyatukan ya ayat 1, kedua, ketiga, keempat bacanya misal nyambung. Ya, misal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin. Maka setelah waladhdallin dia berikan jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda dulu sebentar. Ya, 3 detik, 4 detik, makmum baca. Ketika diduga sudah sampai Ar-Rahman-Ar-Rahim 3 ayat, baru masuk surah Yasin. Bikin makmum dulu ya, merasakan kenikmatan sholat. Allahu Akbar. Tarawih itu, maka boleh jadi khusnudzan dia mungkin sedang baca Al-Fatihah pada saat itu karena tak sempat mengikuti bacaan imam yang membacakan ayat per ayat. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, betulkah apabila ada seorang maunya sholat hanya diimami oleh aliran tertentu dan di masjid aliran tertentu karena menganggap masjid yang lain dianggap imamnya tidak tidak sealiran dan katanya tidak berbaiat punya keimaman? Masya Allah, siapa imamnya ini? Satu itu. Kedua, siapa yang mengangkat dia jadi imam? Yang kedua itu. Yang ketiga, sejak kapan dia jadi imam? Itu poinnya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya itu. Kalau sudah terjawab, baru kita bisa ketahui aliran-aliran asal-usulnya. Nabi itu nggak aneh-aneh kok. Ya, masjid sesuai ketentuan, syaratnya ada, tempatnya ada. Bahkan kalaupun tak ada bangunan atap dan sebagainya, tempatnya suci. Ju'ilatul ardi wa li ummati masjidan tahura. Kalau Anda nggak menemukan tempat-tempat yang berlindung, tempat-tempat yang tersekat, maka bumi itu sepanjang terbebas dari najis-najis jadi suci, bisa digunakan untuk sholat. Jelas ya? Tuh, jadi masjid itu terbuka gitu. Nah, kalau sekarang kita menemukan tempat seperti ini bagus, indah, Masya Allah, maka itu bagian dari masjid, sah, suci, kita bisa anggap baik. Gak ada masalah. Ini kemungkinan besar ada aliran-aliran tertentu dengan pemahaman tertentu. Ya, yang boleh jadi pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh mayoritas umat Islam pada umumnya. Maka Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan fenomena seperti ini. Kalau Anda mendapati aliran seperti ini, maka berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Jamaah. Al-Jamaah, lihat mayoritasnya. Apalagi kalau sudah beda-beda tertentu. Ya, kalau nggak baiat sama saya, maka syahadatnya belum sah. Pertanyaan saya, Anda baiat sama siapa? Dan siapa yang membaiat Anda? Sejak kapan Anda jadi khalifah? Sejak kapan Anda jadi imam? Ya kan? Bagaimana status yang lainnya? Anda baru lahir kemarin sore, usia baru 50 tahun, udah jadi imam. Pertanyaan saya, yang angkat Anda siapa? Lalu sebelum Anda semuanya kafir semua. Itu kan sederhana aja. Datang aliran seperti ini pernah datang kepada seseorang tokoh, dai besar di Indonesia. Dia berkata, Ustaz, syahadatnya harus diulang katanya. Kenapa? Ya, Ustaz sudah Islam belum? Waduh, cepet juga nih. Ustaznya tanya, kalau Anda, saya sudah Islam katanya. Dijawablah sama dai ini, kalau saya sedang Islam. Kalau Anda sudah Islam, berarti Islam Anda sudah. Anda yang harus syahadat lagi katanya kan. Kalau saya sedang Islam.
Yang belum Islam belum masuk Islam, yang sudah Islam Islamnya sudahan. Maka Anda yang harus syahadat lagi. Maka yang seperti ini hendaknya saya kira dihindari. Ini biasanya aliran-aliran tertentu yang terdampak oleh situasi-situasi lingkungan, baik politik atau ekonomi atau keadaan tertentu sehingga melahirkan aliran semacam ini. Sudah banyak ini. Dari sejak munculnya fitnah kubra atau bahkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah banyak aliran-aliran yang kata Nabi dari sejak Nabi hidup harus diwaspadai. Nah, contoh di Jawa ini, di Jawa saja sebelum ada Nusantara, sebelum ada Indonesia, itu pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitab dari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya hadirkan yang ulama lokal, rasa internasional ya. Itu untuk pengingat gitu ya, pengingat. Kalau yang lain kitab ulama-ulama luar banyak sekali. Kata beliau di kitabnya yang kedua, jadi ada 19 kitab yang beliau karang, kitab keduanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 9 sampai 14, dia sudah ingatkan. Kata beliau di tahun ini, tahun 1333 Hijriah. Ya, di Jawa itu sudah banyak aliran-aliran yang terindikasi menyimpang. Apa di antara aliran-aliran yang disebutkan halaman 10-nya ada minhum rafidhiyuna. Ada aliran Rafidah yang kebiasaannya senang mencela sahabat-sahabat Nabi. Ya, wahum yasubbuna sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yuballighuna hawa sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu indikasinya kata beliau itu seringkali mencela sahabat Nabi khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, jadi kultus tinggi di atas yang lain, bahkan ada yang menuhankan Ali dan sebagainya. Maka kata beliau ini aliran sesat. Bahkan disebutkan hati-hati oleh beliau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Anda menemukan yang seperti ini suka mencela sahabat Nabi. Beliau nggak sebutkan aliran mana, cuman indikasinya demikian. Jika ada yang mendapati seperti ini, maka disebutkan hadis Nabi, fala tunaqihum wa la tusalli wa la tusalli alaihim. Jangan berhubungan dengan mereka kekerabatan, kekeluargaan, jangan besanan dengan mereka, jangan menyolatkan mereka, jangan disolatkan oleh mereka dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya aliran semacam ini juga itu kalau sholat tempat-tempat yang selain mereka itu dianggapnya kurang sempurna. Kadang mengulang, kadang bawa orang tertentu gitu kan. Nah, karena tanah yang ini belum sempurna, harus ada tanah dari tempat tertentu. Sejak kapan begitu? Nabi aja ke Madinah nggak pernah bawa tanah Mekah. Anda bayangkan, Nabi ke Madinah nggak pernah bawa tanah Mekah. Nabi ke Badar, sholat di Badar nggak pernah bawa tanah Madinah. Ini Anda ke Indonesia ngapain bawa tanah dari tempat tertentu? Kebayang nggak ya? Sederhana aja lah, nggak usah tinggi-tinggi. Gak usah sekolah sampai S3 kemudian menyimpulkan sesuatu, gak usah. Yang sederhana aja. Nabi setakwa-takwanya Nabi gak pernah pindah ke tempat lain bawa tanah Makkah. Kebayang gak? Terus Anda bawa tanah bukan di Makkah, bukan di Madinah. Dua tempat suci aja tanahnya dibawa, gitu ya, bukan jadi syarat untuk sahnya sholat. Anda bawa tanah dari tempat bukan Makkah, bukan Madinah. Terus mengatakan kalau nggak di tanah itu nggak ada batunya atau nggak ada ini, nggak sah sholatnya. Dari mana hukumnya? Atau nggak sempurna sholatnya, itu bisa dijelaskan nggak gitu? Itu hal semacam. Jadi hati-hati ya pada aliran semacam ini. Lama-lama nanti Anda diminta infak. Gitu. Ya ujung-ujungnya ke situ paling-paling. Minta infak, kumpulin Anda yang kerja, ya kan? Dia yang naik dan sebagainya. Saran saya jauhilah yang seperti itu. Yang standar-standar saja, yang biasa-biasa. Ya. Baik. Oh ada lagi yang abahyun, belum selesai abahyun. Kata beliau minhumul abahyun, halaman 11-nya paling bawah. Iya, ya gitulah ya. Penangis baik itu. Abahyun itu kata beliau itu adalah orang-orang yang kelihatannya rajin zikir. Rajin zikir. Kemudian wasafa qalbuhu, dan karena sering kelihatan rajin zikir menyimpulkan sudah bersih hatinya. Saking bersihnya fala yantabiqu alaihi al-amru wa nahyu. Sudah enggak berlaku perintah dan larangan lagi. Masya Allah. Saking bersihnya perintah Allah sudah enggak berlaku lagi. Saya ini dekat dengan Allah nih, nggak perlu sholat lagi. Dia yang sholat ini masih latihan. Nah, kalau ini sudah tinggi, makanya kata beliau kalau menemukan yang seperti ini jauhi, itu aliran sesat. Anda datang tampilannya mungkin seperti yang lain, pakai kayak kiai, panggilannya kiai, gitu kan? Pakai jubah, ya pakai misalnya sorban, pakai macam-macam. Lihat dulu, tiba-tiba waktu sholat adzan bunyi, Allahu Akbar, dia nggak sholat. Anda tanya, Pak Kiai sudah adzan nggak sholat dulu? Wah. Kalau ibu masih latihan. Kalau saya, rohnya sholat, jasadnya ada di sini. Oh, Masya Allah. Kata Kiai Hasim, sesat. Kiai Hasim yang bilang tuh, sesat itu. Hati-hati. Sesat, ya. Gak peduli mau jubahnya selebar Batman, gimana, pokoknya gak bisa. Jelas ya? Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang banyak tuh, banyak. Ya, luar biasa. Kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Dia pakai jubah, dia pakai jubah. Ntar besok dia pakai helm, dia pakai helm juga. Gitu. Hati-hati yang begitu. Sekarang sudah banyak lagi disebut aliran ibahi namanya.
Ibu akhi, hati-hati. Saya dapat informasi kemarin, saya berjumpa salah satu tokoh ulama karismatik, Masya Allah. Dia menyampaikan, Ustaz, aduh sekarang ini Masya Allah. Ada lagi yang seperti itu sekarang. Ada lagi. Ya. Nah, alarm tuh, hati-hati. Bismillah. Terakhir, Ustaz, mengapa setiap selesai ceramah, Ustaz selalu langsung keluar? Padahal waktu asar telah tiba, kenapa tidak sholat berjamaah? Dan saya kan sampaikan pada bapak ataupun ibu, saya ini setiap berangkat ke sini saya sudah sholat, saya sudah jamaah perjalanan sampai ke sini. Saya bukan satu dua tempat, kadang pergi ke tempat A, tempat B atau datang dari luar kota. Saya mendarat di satu A, sudah sholat zuhur, berangkat langsung ke sini, jamaah dengan asar, balik lagi. Itu karena itu saya himbaukan jamaah. Bagi Anda yang sudah masuk waktu, Anda jangan langsung pulang. Kalau Anda sudah bertepatan waktu, Anda sholat di sini. Dan tidak setiap kemudian kalau saya belum jamaah, saya sholat di sini. Ya berapa kali kalau Anda saya dapati di sini saya sholat, kadang saya sebelah sana pojok kanan, kadang saya di sini. Bahkan saya tahu kok, ini ada imam khusus, ada imam yang udah siap. Ya kadang-kadang sudah selesai qomat, baru langsung saya pamit keluar lewat pintu sebelah sana. Ya seringkali saya keluar sekarang lewat pintu sebelah sini. Kenapa? Seringnya kayak sedang menunaikan sholat. Mungkin saat saya sholat, bapak yang bertanya tidak berada di sini. Ya, kalau saya pulang. Jadi kalau saya pulang, itu antum langsung simpulkan aja Ustaz sudah sholat. Dan saya beri pengumuman yang sudah mendekat ke asar. Silahkan teman-teman siapkan untuk sholat di sini menunaikan sholat asar. Sepakat? Dan jazakallah khair untuk mengingatkan saya di sini. Semoga Allah muliakan Anda insyaallah. Bagaimanakah doa yang sesuai dengan Al-A'raf ayat 55 dan 205? Karena di tempat kami setelah selesai salat imam hanya berdoa dengan keras sekali. Baik, ini ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalian kita combine ya. Bacakan dulu ayatnya. Quran surah ke-7 ayat 205 saya contohkan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berdoalah, sebutlah nama Allah dalam jiwamu, fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dengan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan, dengan halus merasakan tinggi, dunal jahri, tanpa jahar yang terlampau keras, terlampau tinggi, ya. Baik, minal qaul, dari doa yang kamu sampaikan. Kenapa ayat ini turun? Karena ada seorang sahabat yang belum paham tentang cara berdoa, kemudian berteriak-teriak minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi mengatakan, kamu berdoa itu bukan pada Tuhan yang tuli. Tuhan kamu mendengar, jadi nggak usah keras-keras teriak-teriak begitu, kata Nabi. Maka turunlah kemudian ayat ini untuk mengingatkan, silahkan kamu bermohon. Ayat ini turun bukan melarang kita berdoa dengan bersuara, bukan. Tapi maksudnya, jangan terlampau kita mengeraskan suara, sehingga jangankan sampai kepada Allah dengan kerataan yang kurang adab. Kepada yang lain pun jadi terganggu, merasakan kehusuan ketika meminta. Jelas ya? Di ayat ini bukan larangan kita berdoa mengeluarkan suara. Jadi kalau Anda ingin berdoa silahkan minta. Ya Allah, mohon lancarkan rezeki saya. Ya. Ada keluar suara, Anda yang dengar. Tapi nggak perlu kemudian Anda keluar sampai pinjam speaker sebentar. Ya Allah, lancarkan rezeki saya, nggak usah. Atau Anda kencangkan sehingga dari sini berdoa, sana dengar misalnya. Ya. Sehingga terganggu orang pun yang lain untuk berdoa dengan penuh kehusuan, itu maksudnya. Jadi bukan berarti suara itu nggak boleh dikeluarkan, tidak. Ya, dunal jahri di sini maksudnya duna di sini bisautin khafif, dengan suara yang ringan yang sekiranya cukup jelas untuk Anda sampaikan. Bukan berarti harus berteriak atau menyampaikan sesuatu sehingga mengganggu kepada yang lainnya. Itu poinnya. Yang kedua, ini nggak ada kaitannya dengan doa berjamaah. Yang imamnya pimpin mau mengikuti, ini nggak ada kaitan. Ingat baik-baik, karena kondisinya berbeda. Doa itu terbagi ke dalam dua fase, antara sendirian dengan berjamaah. Fase pertama itu doa yang dilakukan dengan berjamaah. Itu Nabi berdoa, sahabat mengikuti. Apa di antara dalilnya? Banyak. Ada dari Ibnu Abbas, dari yang lain-lain. Di antara dalil misalnya setelah sholat itu adalah doa yang mengucapkan di hadis Muslim nomor hadis 571 sampai dengan 573. Ketika kita selesai sholat, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian berdoa kan? Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu awal mula diajarkan oleh Nabi, diajarkan dengan keras dan sahabat mengikuti. Makanya Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, ya,
kunna, kami ya tidak pernah mendengar masa mi'na inqidha'is shalah illa bi sauti takbir. Kami tidak pernah mendengar selesai salat itu, tahu kapan waktunya selesai salat, kecuali jamaah itu terdengar suara takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, 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 tasbihnya, alhamdulillah, 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 karena sedang dibimbing oleh Nabi. Jelas. Kenapa Nabi bimbing kencang? Ya kalau nggak dibimbing kencang, umat gak ada yang tahu Joni bagaimana berdoa. Makanya dibimbing itu dikeraskan supaya terdengar. Setelah mengetahui didengar itu, Nabi membiarkan. Makanya banyak yang sendiri-sendiri zikir setelah itu. Kalau sudah paham. Karena itu para ulama banyak mengajarkan zikir yang dibimbing oleh imam, doa dibimbing itu diajarkan bagi yang awam, yang belum mengetahui cara berdoa atau dalam keadaan tertentu ingin memberikan bimbingan. Kalau sudah paham silakan masing-masing. Ya. Tidak ada masalah di situ. Saya ambil contoh begini, Mas, sini Mas. Sini. 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 Saya bisik. Sampaikan lagi. Ya. Saya minta santai, senyum. Nih, sampaikan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba bacakan sendiri. Anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oh kan? Artinya mesti dibimbing. Kalau sudah dibimbing, kedengaran kan? Kencang nggak suara saya tadi? Kencang itu jahar terdengar. Ketika terdengar diikuti oleh beliau. Begitu diikuti, jadi kebiasaan sudah hafal ya nggak saya ajarkan lagi, silakan masing-masing. Jelas ya? Maka tahap awal doa itu dibimbing oleh Nabi dengan jahar. Setelah terbiasa masyarakat, maka Nabi membiarkan mereka berdoa masing-masing. Maka ada yang berdoa di kanan, sudut kiri, bahkan ada yang ketika berdoa, kata Nabi, tahu dari mana kamu doa itu? Tahukah engkau? Yang kalau engkau bacakan doa itu adalah doa yang ketika engkau sebutkan namanya, mustahil doamu kemudian ditolak. Jika engkau meminta akan dijawab, jika berdoa akan dikabulkan. Gitu. Apa yang ia bacakan? Apa yang ia bacakan pada saat itu? Allahumma nushhidu bi annaka antallahil ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Nabi enggak pernah ajarkan itu. Advance kelasnya, udah tahu kalimat Nabi. Ya, udah diajarkan dia berdoa sendiri, terdengar oleh Nabi. Ya, bukan teriak-teriak, terdengar. Begitu Nabi tahu, kata Nabi, Atan dari mana takut? Tahu enggak tadi apa yang kau katakan itu? La ya Rasulullah alam. Laqad da'auta bi asma'illahil a'zam. Engkau baru berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang paling tinggi. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha ata. Kalau engkau berdoa dengan itu langsung diberikan, kalau engkau meminta langsung kemudian dikabulkan. Dari mana tahu ya? Dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Jelas ya? Jadi kalau mungkin Anda mendengar ada yang membacakan dari bimbing, mungkin imam sedang membimbing awam yang kalau enggak dibimbing langsung pada keluar. Enggak berdoa, daripada enggak sama sekali diajarkan. Tapi kalau Anda masuk ke masjid, silent semuanya. Wah, imam yang enggak berdoa nih. Bukan. Mungkin kelasnya sudah kelas paham semua, sama-sama berdoa. Jelas kan? Paham sampai sini? Oh, jadi kalau sudah paham tuh, enggak duduk juga berdiri, pegang mic tuh kan enak. Jazakallahu khair. Jelas ya, dan semoga Allah muliakan. Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, jadi kita bisa menggali lebih luas. Kalau saya begini, kalau ada dalil saya sampaikan. Ya, kalau ada muqaranah perbandingan saya sampaikan. Kalau ada tarjih saya sampaikan. Tapi saya tidak punya kewenangan untuk memaksa seseorang. Gitu. Saya tidak biasa memaksa orang. Kalau Anda ingin ikut saya, silakan. Misal ada kunut dan nggak kunut. Saya jelaskan di hadis kunut begini, yang nggak kunut begini. Kalau Anda lihat orang kunut, Anda nggak kunut, hargai orang lain. Tapi kalau Anda misalnya kunut, orang lain tidak kunut, hargai juga yang tidak kunut. Dalilnya seperti ini. Kalau Anda ingin ikut saya, silahkan. Ini yang saya amalkan begini. Bismillah ada 70 hadis. Yang jahar, ini dalilnya. Yang sir, begini. Yang nggak pakai, begini. Kalau Anda jahar, jangan kemudian Anda mencela kepada yang sir.
Kalau Anda yang sir, jangan mencela kepada yang jahat. Masing-masing punya dalil. Anda boleh memilih, yang penting garis petunjuk dari nabinya ada. Jelas ya? Itu yang saya biasakan. Kalau Anda nggak sepakat pun dengan saya, nggak ada masalah. Tapi tidak menghalangi kita untuk saling mendoakan. Jelas? Jangan mencela. Dan saya bersaksi pada Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Ya, jangan terbiasa untuk melakukan itu, karena akan menghilangkan pahala-pahala kita. Anda ngaji Quran dengan saya, ngaji sunnah. Tapi belajar dari sini pandai mencela. Ya Quran mana yang Anda pelajari? Karena Anda ngabisin pahala. Apalagi sebelum datang udah mencela. Sama siapa ngajinya? Ustaz Andi, Ustaz Bin. Oh. Datang aja belum gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nggak harus marah juga. Nggak harus marah ya. Dan saya aja nggak marah. Kenapa nggak mesti marah? Oke, maaf ya. Saya kalau lepas kacamata, itu pandangan agak kurang jelas. Makanya kalau saya ngajar yang ibu-ibu, akhwat, itu saya lepas kacamata. Gini. Enggak jelas semua pokoknya. Enggak peduli. Jadi, kalau ini kan ikhwan semua depan. Tadi pagi saya ngajar akhwat Bunda Aisyah, itu ada pembukaan Quran. Banyak sekarang, Bu, Masya Allah Bu, apalagi Quran tuh. Yang sedang baca ini, memahami. Ada yang ikut karantina Bu, nenek-nenek 64 tahun, sekarang udah 6 juz. Masya Allah, 64 tahun Pak. Jangan kalah tuh, ada yang 43 tahun, ada yang 12 tahun. Ada yang kemarin rekor 15 hari hafal Quran 30 juz. 15 hari. Masya Allah, sekarang sedang murajaah. Karena saya nggak akan pernah minta dia pulang kecuali selesai 30 hari dulu. Ya, kalau pokoknya mau selesai 15 hari, 8 sampai 30 hari dulu. Ikuti dulu supaya merasakan kenikmatan Qurannya. Kalau udah keluar dari karantina, auranya akan lain. Ya, ada rekor yang paling tinggi angkatan pertama dan belum tersaingi sampai sekarang. Tapi Masya Allah ini memang baik, orangnya baik. Perempuan tuh anaknya, ya. Dari jauh, kadang orang belum tentu juga bisa sampai ke sana. Dia 7 hari hafal 30 juz. Ini nyata dan bagus bacaannya. Bacanya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Mohon izin, saya harus segera pamit. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Dan kemungkinan besar saya akan pamit sebelum asar. Jadi kalau saya tidak di sini, berarti saya sudah sholat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kesehatan, rahmat, berkah dan ridhonya pada Ustaz, keluarga jamaah semua. Amin. Semoga Allah memberikan yang lebih baik daripada apa yang Anda doakan. Semoga Allah menjaga keluarga Anda dan seluruh hal-hal yang terkait dengan Anda dalam kebaikan insyaallah. Sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan tidak sesuai topik, saya maafkan. Apakah Quantum Akhirat Institute menerima siswa kelas tahfidz dan hadis dengan latar belakang kebutuhan khusus usia 21 tahun, special needs. Anak tersebut sudah lulus SMA paket C, kursus bahasa Arab dasar, bla bla bla, sudah 2 tahun terapi. Alhamdulillah sudah menghafal beberapa juz Al-Quran. Baik, di kami ini Bapak Ibu ada kelas formal, KB, TK, SD, dan sekarang kita sedang bersiap untuk menyiapkan tingkat yang lebih tinggi, pesantren. Ya, sampai nanti ada kelas di atasnya. Pesantren itu kita siapkan di Islamic Center yang sedang kita siapkan di wilayah Jawa Barat di Bandung. Cuman saya belum memberikan tahu lokasi persisnya di mana karena kita sedang masih akuisisi tanah, tapi marketnya sudah jadi semua. Sudah siap semuanya, tinggal itu tanah kalau sudah diakuisisi kita tinggal pelan-pelan untuk bangun. Mudah-mudahan tahun depan sih untuk pesantren sudah ada. Kalau kami sampaikan lokasi tepatnya nanti banyak spekulan datang. Lihat sekitar-sekitaran ini. Jadi ini memang proyeknya besar sekali, ada lab Al-Quran, ada macam-macam, ada kerjasama dengan luar, yang dari situ kita kirimkan beasiswa untuk sekolah keluar. Ya, kita sudah berkomunikasi dengan yang pihaknya Saudi, ada Mekah, Ummul Qura, ada Madinah, ada kemudian ke Mesir, Al-Azhar, bahkan dengan Mesir kita sudah diminta untuk mengirimkan dai-dai, juga ada nanti untuk siswa belajar ke sana, dari sana juga ke sini ada, dan kita bertukar untuk pengiriman fatwa. Ya, saya nanti diundang ke Mesir Maret 2020 membawa dai ke sana, membuat MOU untuk mahasiswa dan memberikan kuliah umum di Al-Azhar. Jadi nanti ada di sana. Kemudian ada dengan Sudan. Ya, Sudan kita juga sudah ada MOU. Alhamdulillah siswa kami sudah berangkat Kamis kemarin 25 orang. Menyusul nanti ada kelas khusus untuk ahli Quran. Ya, kampusnya namanya Tajul Hafidin. Tajul Hafidin ini kampus besar khusus untuk ahli Quran, tidak menerima kecuali yang hafal Quran 30 juz. Baru diberikan ilmunya.
Dari sini nanti ada kampus cabang seperti Om Dorman yang Ustaz Abdul Somad kuliah di situ, ya. Beberapa yang lain itu cabang dari Tajul Hafidin asalnya. Nanti kami diterima, ini baru pertama kali Indonesia diberikan, dan lewat Quantum Akhir Institute diberikan 10 kuota. Ya, dan kami telah pilih, nanti akan di sana. Saya nanti juga akan diterima di Sudan sekitar Januari, ya, mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari sana dan memberi kuliah umum di sana, ya, di beberapa tempat di Sudan. Nanti teman-teman, maksud saya sudah bikin toolingnya. Ya, ada juga nanti yang di Eropa, ada beberapa di daerah-daerah tertentu, negara tertentu. Nanti yang lulus dari kami itu sudah otomatis nanti akan dikirimkan ke situ dengan beasiswa. Ya, belajar itu yang formal. Adapun yang non formal itu seperti pelajaran Al-Qur'an. Ada kita kelas karantina, ya, ada bimbingan-bimbingan untuk tahsin, tajwid. Sekarang insya Allah juga akan dibimbing dari masyayikh. Saya sudah mulai akan kerjasamakan dengan yang Mesir. Ya, standarnya mereka hafal 10 qiraat. Nanti ada yang mau tahsin, ada yang mau ngambil sanad, itu bisa langsung dilakukan. Jika yang dimaksudkan ini adalah bimbingan yang non formal, insya Allah ini nanti bulan depan pun Desember sudah berjalan. Yang sekarang karantina, nanti yang bulan depan itu sudah kami sepakati, siapkan satu ruangan, Anda boleh datang. Bahkan mungkin orang tua bisa mendampingi, jadi bapak ibunya belajar juga, sama juga, ya. Tapi kalau sekolah formal yang dimaksudkan untuk yang seperti ini, kami belum sampai ke sana, dan didoakan saja mudah-mudahan nanti kita siapkan bisa kemudian menghadirkan apa yang Bapak Ibu harapkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu syukuri ya Bu ya, kalau melihat yang begini jangan dianggap kurang. Dia bukan punya kekurangan, saya anggap dia punya kelebihan. Karena semua yang Allah ciptakan sempurna. Jangan pernah merasakan titipan Allah itu kurang, itu sempurna. Berbahagialah ibu karena anak ibu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat dalam hidupnya. Orang mengatakan dia kekurangan, Masya Allah dia kelebihan. Ada yang nggak sempat lihat maksiat selama hidup. Orang bilang dia buta, bukan buta. Matanya dijaga oleh Allah supaya tidak melihat maksiat. Maka hatinya difungsikan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poinnya. Ada yang orang mengatakan ini keterbatasan nih, bicaranya begini. Tidak, dia dihambat oleh Allah untuk berkata-kata maksiat. Tapi kalau Anda dekatkan kepada Al-Quran, silahkan cek, kemampuannya akan sempurna terlihat. Fajar divonis punya kekurangan nih, lumpuh otaknya. Tiba-tiba 3 tahun sudah hafal Al-Quran, 4 tahun 30 juz. Dan sekarang sedang menghafalkan tafsir. Diikuti kisahnya oleh seorang anak di NTB. Persis sama. Vonis dokternya sama, hafal Quran sama juga. Ya, dan saya berhadapan dengan anak-anak seperti itu banyak itu. Yang bicara kalau ditanya jawabnya beberapa detik, tapi kalau Quran sepersekian detik udah keluar. Maka berbahagialah, kadang kehidupan itu tidak harus dilihat oleh mata dan akal kita. Kadang iman itu lebih menenangkan, ya, untuk menilai sesuatu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Alhamdulillah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh mengerjakan amal kebaikan, maka berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Ini baru ayat yang kita bahas, itu pun baru 1, amanah billah. Bagaimana beriman pada hari akhir, bagaimana malaikat, bagaimana kitab, kemudian bagaimana amalannya sampai ke hadis Nabi yang al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u minal iman. Itu inti hadisnya belum kita dapatkan. Kalau kita menyaksikannya, itu pun mudah-mudahan menguatkan niat dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan anjuran saya seperti biasanya bagi Anda yang dekat dengan sini, ini ada kisaran waktu 31 menit untuk menunaikan ke asar. Ya, bagi ada yang dekat-dekat sini maka silakan tunaikan di sini. Bagi yang ada keperluan atau dekat dengan sini atau dikerjakan sesuai rencana di masjid tertentu maka dipersilahkan. Yang penting jangan tinggalkan salat untuk berjamaah. Itu kira yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa waffiqna lima ta'allamna wa waffiq lil amali ma tafahimna wa ma ta'allamna bih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.